Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di webinar Japanese Business Culture Talk Series. Dan acara ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik antara jurusan Sastra Jepang Binus University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh The Great Nusa. Teman-teman, webinar Japanese Business Culture Talk Series ini adalah sebuah seri diskusi yang secara khusus didesain untuk memberikan perkenalan mengenai bahasa, budaya, dan etika kerja Jepang yang diperlukan bagi orang-orang yang tertarik untuk masuk ke lingkungan bisnis Jepang. Seri diskusi ini kembali kami adakan di tahun fiskal ini sebanyak 5 kali hingga bulan Februari 2022. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelima episode sebelumnya, teman-teman bisa melihatnya di kanal YouTube channel JF Jakarta dan juga di platform Great Nusa. Dan teman-teman, di akhir setiap acara kami akan memberikan e-certificate bagi setiap peserta webinar yang mengikuti webinar ini secara live dari awal hingga akhir acara. Dan di akhir acara nanti saya akan menginformasikan lebih lanjut tentang cara untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Kemudian, sebelum kita mulai webinar kita kali ini, saya akan menginformasikan dulu beberapa aturan main untuk webinar kita pada hari ini. Yang pertama, ketika acara dimulai, panitia akan melakukan audio mute sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan melalui chat. Kemudian, mohon untuk dapat mengganti ID Anda dengan menggunakan format nama lengkap, lokasi atau afiliasi, dan khusus bagi Binusian, dapat menambahkan nomor ID mahasiswa atau dosen sebelum nama lengkap. Ketiga, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menulis pertanyaannya melalui tautan Padlet yang ada di layar teman-teman sekalian dan juga ada di kolom chat, atau teman-teman juga bisa direct chat ke Q&A. Kemudian peserta dilarang untuk menayangkan, mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar UU ITE Republik Indonesia. Dan yang terakhir, panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada yang melanggar hal-hal tersebut di atas. Teman-teman, pada diskusi kita di hari Sabtu ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai work style perusahaan Jepang. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia kerja Jepang terkenal dengan disiplin yang tinggi, waktu kerja yang panjang, dan sistem senioritas yang kuat. Nah, bagaimana nasib gaya kerja ini di tengah-tengah pandemi? Bagaimana keadaan pandemi ini kemudian dapat mengubah work style perusahaan Jepang? Apa yang berubah dan apa yang harus kita pelajari dari work style perusahaan Jepang yang baru ini? Dan untuk itu kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan membagikan pengetahuan dan juga pengalaman ya untuk kita semua. Dan saya akan membacakan dulu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada main speaker kita, Dr. Elisa Carolina Marion, SSMSI, lahir di Jambi pada tahun 1982, dan beliau merupakan angkatan pertama dari sastra Jepang Binan Nusantara University yang didirikan pada tahun 2001. Setelah lulus pada tahun 2005, beliau bekerja di salah satu perusahaan Jepang di daerah Cibitung sambil memulai karir sebagai dosen di Binus University. Kemudian pada tahun 2014, beliau meraih gelar master di jurusan kajian wilayah Jepang Universitas Indonesia, dan terakhir, beliau telah berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Pajajaran. Penelitian beliau berpusat pada budaya korporasi Jepang. Dan teman-teman, kebetulan karena saya dan Bu Elisa adalah teman dekat, dan biasanya saya memanggil beliau dengan Mbak Elisa, jadi saya mohon izin kalau misalnya nanti saya memanggil beliau dengan Mbak Elisa ya. Oke. Kemudian kami juga menghadirkan ada dua narasumber lain yang akan membagikan pengalamannya, pengalaman profesional mereka di perusahaan Jepang. Yang pertama ada Francisco Samara. Francisco merupakan alumni sastra Jepang Binus University yang lulus pada tahun 2014. Dan semasa kuliah, Francisco menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Binus dan juga mendapatkan beasiswa Monbu Kagakuso Japanese Studies. Dan sebelumnya bekerja sebagai Product Manager di perusahaan Pharma Jepang dan sekarang menjabat sebagai Lead Tech Support di perusahaan telekomunikasi di Tokyo, Jepang. Kemudian juga ada Angelina Jane, yang merupakan asisten produksi anime di salah satu perusahaan animasi Jepang. Jane mengikuti program studi abroad 1 tahun di Jepang pada masa kuliah. Jane lulus dari jurusan Sastra Jepang Binus University pada tahun 2017. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan memulai sesi diskusi kita dengan Mbak Elisa. Halo Mbak Elisa, sudah siap? Halo, selamat pagi Mas Adi. Selamat Pagi. pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, silakan. 30 menit. Aduh, oke. Udah langsung timer. Saya langsung pasang timer nih Mas Adi. Oke, mungkin saya ingin menyapa sekali lagi, selamat pagi, mungkin Mas Adi, Mas Budi, Bapak Ibu, teman-teman dari Japan Foundation, dan juga hari ini sudah hadir. Budaya Jepang nggak?
alumni gitu ya, yang sudah lama nih saya nggak ketemu ya. Ada Ciko dan ada Jen gitu ya. Semoga sehat semua. Dan juga Bapak Ibu, teman-teman mungkin di sini bervariasi gitu ya Mas Adi ya. Mungkin ada mahasiswa, mungkin ada teman-teman yang bekerja di perusahaan Jepang atau bahkan juga yang bekerja di Jepang ya, yang telah hadir di sesi pada pagi hari ini. Nah, tadi Mas Adi sudah mention gitu ya, bahwa mungkin kita kenal nih dengan beberapa ciri khas atau kita bisa katakan itu sebagai budaya kerja di Jepang atau di perusahaan Jepang yang memang sangat khas bisa kita alami jika hanya kita gitu ya berkecimpung atau berada di lingkungan environment kerja di perusahaan Jepang atau bahkan di Jepang. Nah, mungkin tadi Mas Adi juga sedikit sudah mention atau dalam komunikasi acara ini, acara di kali ini nih apa ya, putaran kedua ya Mas Adi ya, putaran kedua gitu ya dari Japanese Business Culture yang sudah pernah kita lakukan di periode sebelumnya, sehingga mungkin nanti saya akan langsung masuk ya, mudah-mudahan teman-teman tidak bertanya-tanya lagi gitu ya, sebenarnya apa sih gitu ya budaya kerja Jepang yang spesifik, tapi mungkin dalam diskusi kita bisa menyampaikannya dan mungkin nanti jika ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, saya izin share file saya ya, Mas Adi, teman-teman. Mohon izin sebentar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusi ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Saling diskusi, saling sharing. Oke, sudah terlihat file saya? Ya, terlihat. Oke, baik. Nah, tadi di depan sudah di-mention gitu ya oleh Mas tadi sebagai moderator, apa ya yang berubah gitu ya? Apa yang terjadi gitu ya di tengah perubahan yang sangat apa ya? Perubahannya itu kita mau nggak mau gitu ya, Mas Adi, Bapak Ibu ya, menghadapi gitu ya. Mungkin kita nggak pernah terfikirkan oleh kita bahwa kita akan berada di situasi yang seperti sekarang ini gitu ya, bahwa ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya dan sekarang malah kita harus mengamininya itu bahwa kita lakukan gitu ya supaya kehidupan daily aktivitas kita bisa berjalan ya. Kita akan coba lihat gitu ya beberapa headline yang muncul gitu ya sejak tahun 2020 gitu ya, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menceritakan gitu ya kondisi-kondisi di Jepang gitu ya. Ada headline yang sangat menarik menurut saya perlu tampilkan di sini ya. Kita lihat ya yang pertama ya. Why Japan refuses to work from home gitu ya, even in a deadly pandemic gitu ya. Tadi di video sebelumnya ada dua perusahaan gitu ya. Kalau kita lihat bukan perusahaan Jepang gitu ya, headquarter juga bukan di Jepang, tapi memang mereka memperluas jangkauan bisnisnya ke Jepang gitu ya, yang mengedepankan bagaimana pemanfaatkan teknologi gitu ya untuk bisa membantu remote working gitu ya. Sedangkan ada juga pemberitaan yang mengatakan bahwa wah, Jepang menolak nih ya untuk work from home. Ini menarik nih untuk kita bicarakan ya, meskipun kondisinya udah cukup genting gitu ya karena kondisi pandemi yang semakin kurang baik. Kemudian kita lihat gitu ya, ada juga headline yang mengatakan apa? Working hour under the COVID-19 pandemic in Japan gitu ya. Bagaimana melihat ya, reviewing changes ya, perubahan-perubahan yang berdasarkan pada fase-fase situasi gitu ya, during and after the 2020 state of emergency declaration by government gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya lini-lini gitu ya, perusahaan-perusahaan seperti apa yang mengadopsi working hour ini dan bagaimana sebenarnya pendapat yang muncul gitu ya dari beberapa lembaga-lembaga penelitian. Dan ada juga headline yang mengatakan how the pandemic paved the way for a more sustainable work culture in Japan gitu ya. Apakah budaya kerja Jepang yang kita tahu mungkin dari zaman kapan gitu ya Mas Adi ya. Kalau kita bicara budaya kerja Jepang tuh rasanya yang masih banyak dipelajari itu kan kayaknya yang long lifetime employment, seniority based system gitu ya, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berdasarkan berapa lama bekerja yang sebenarnya itu tuh sudah banyak sekali berubah, tapi banyak sekali tidak kita sadari bahwa itu tuh sudah berubah. Nah, dipercepat lagi dengan kondisi pandemi gitu ya. Bagaimana nih gitu ya?
estimasi gitu ya, atau perkiraan, atau bagaimana kita lihat bagaimana sekarang dunia internasional itu menyoroti gitu ya, menyoroti budaya kerja Jepang yang sangat spesifik ini gitu ya. Kalau kita bicara nanti perubahan, dia gradually atau signifikan gitu ya changes-nya di Jepang gitu kan ya. Oke, nah saya ingin mengajak gitu ya teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan virtual ini gitu ya, untuk kita melihat gitu ya, kondisi pandemi sebenarnya tidak hanya dialami oleh Jepang, betul ya, tidak hanya dialami oleh negara Jepang gitu ya, tapi bahkan even kita pun yang ada pagi hari ini tidak bisa bertemu gitu ya. Biasa saya ketemu dengan Mas Adi gitu ya di JP Foundation Jakarta gitu Mas Adi ya, kita lakukan acara seperti ini secara onsite, tapi karena corona ini gitu ya, kita terpisah satu sama lain gitu ya. Kita saat ini hanya bisa tertampang gitu ya, terdisplay dalam bentuk kotak-kotak gitu ya di ruangan kita masing-masing gitu ya. Nah, saya ingin mengajak ya, coba kita refleksi sebentar gitu ya, mungkin barang 30 detik, setengah menit, 1 menit gitu ya. Ada nggak sih perubahan-perubahan yang kita alami? Kalau tadi melalui video, melalui headline-headline yang saya tampilkan, sengaja saya tampilkan di depan gitu ya, itu spesifik gitu ya, work changes dalam cara bekerja gitu ya. Tapi kita sendiri gitu ya, ada nggak nih Bapak Ibu, teman-teman ya, perubahan-perubahan yang Bapak Ibu alami, rasakan gitu ya, terlepas dari kita harus semua bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah gitu ya. Ada nggak nih hal-hal yang mungkin kita bisa rasakan juga ya, terlepas dari hal itu, perubahan-perubahan karena kondisi pandemi. Nah, saya mau mengajak gitu ya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu di sini mungkin berkenan gitu ya untuk masuk ke www.menti.com gitu ya, www.menti.com, dan mungkin bisa menggunakan kode input kode 35586213. 35586213. Nanti sambil berjalan gitu ya, Mas Adi ya, supaya waktunya tidak makan waktu terlalu lama, nanti di akhir saya akan tampilkan gitu ya. Kita sendiri gimana ya? Kita sendiri gimana gitu ya? Teman-teman kalau ada yang kesulitan untuk masuk bisa disampaikan mungkin ya. Kalau ada yang kesulitan ya, bisa masuk ke www.menti.com, www.menti.com, bisa input kode 35586213. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman bisa memberikan pendapat gitu ya. 3 hal yang Bapak Ibu atau teman-teman rasakan paling major gitu ya, paling terasa gitu ya. Apa sih yang kita rasakan perubahan karena pandemi ini? Oke, baik ya. Kodenya sudah tercapture dengan baik ya, karena saya akan langsung ganti slide menuju ke paparan berikutnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara perubahan ya, perubahan dari cara bekerja, perubahan dari budaya gitu kan ya. Tadi saya sudah sempat memberikan sedikit bocoran gitu ya. Kondisi pandemi ini kita capture sebagai perubahan yang paling besar gitu ya. Tapi kalau kita bicara budaya Jepang gitu ya, apakah berubahnya hanya karena pandemi gitu ya? Kita bisa lihat ya beberapa hal gitu ya yang sebenarnya sudah disorot. Sudah banyak sekali penelitian yang menyampaikan mengenai perubahan-perubahan di budaya Jepang ya, budaya kerja Jepang. Yang paling sering sekali diangkat itu adalah mengenai long lifetime employment, mengenai seniority based merit gitu ya, atau bagaimana kenaikan jabatan ya, promosi, kenaikan gaji itu didasarkan pada lamanya bekerja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini, ada beberapa hal yang sebenarnya mendorong gitu ya, bagaimana perubahan dari cara bekerja dan budaya kerja Jepang. Seperti deregulasi, penyebaran dari information teknologi ya, kecanggihan teknologi, bagaimana sekarang dunia antar negara satu dengan negara lain, rasanya kita sudah tidak bisa menutup yang namanya informasi itu lalu lalang gitu ya. Kemudian ini kan sebenarnya part of globalisasi yang kita sudah alami dari jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian bagaimana yang tadi saya katakan seniority based to ability based gitu ya. Dalam penelitian sebenarnya ini sudah banyak muncul di
akhir tahun 90-an gitu ya, 97, 98. Hal ini sudah banyak sekali diangkat gitu ya, karena kondisi Jepang yang sudah banyak sekali berubah dan memang ditekan oleh kondisi globalisasi dan kondisi ekonomi seperti itu. Dan kita bisa lihat kondisi yang paling spesifik lagi dihadapi oleh Jepang saat ini adalah bagaimana kondisi negaranya yang sangat didominasi oleh penduduk usia yang lanjut usia ya, seperti itu, usia lanjut. Nah, kemudian streamlining of corporation gitu ya, kondisi persaingan ekonomi, persaingan global gitu ya, mengharuskan Jepang juga banyak sekali mereka harus agile ya, menyambut tantangan-tantangan, kebutuhan dan tentunya ajakan gitu ya, kontribusi atau kolaborasi dari perusahaan luar untuk mereka mampu untuk menjawab dengan banyaknya munculnya SME atau kita bisa katakan startup yang ada di Jepang. Dan yang terakhir adalah bagaimana global mindset of Japanese business people itself gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, orang Jepang, pelaku-pelaku bisnis Jepang sendiri gitu ya, mereka sendiri sudah banyak sekali terpapar oleh global mindset ya, karena yang namanya kolaborasi antar negara itu suatu hal yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Nah, kalau kita bicara work from home gitu ya, kalau tadi disampaikan pandemi gitu ya, pandemi yang pertama kali pasti orang mengatakan work from home, study from home, learning from home gitu ya. Apa sih challenges-nya gitu ya? Saya akan coba intip nanti di akhir gitu ya. Benar nggak bahwa ini yang akan menjadi kegalauan hati gitu ya Mas Adi ya, saat ini kita menghadapi pandemi gitu. Yang pertama gitu ya, different way of kita untuk komunikasi gitu. Kalau sebelumnya wah enak aja gitu ya, saya mau nanya, saya tinggal jalan gitu ya ke ruangan rekan kerja saya, yang ini gimana gitu ya, atau saya tinggal colek ya teman saya duduk di sebelah diskusi gitu ya. Tapi sekarang kita dihadapkan pada kita harus mengadopsi, kita harus beradaptasi bahwa kita menggunakan cara yang berbeda untuk berkomunikasi gitu ya. Mungkin sebelumnya banyak sekali komunikasi lisan, tatap muka, face to face. Tapi sekarang kita harus berhadapan pada komunikasi tertulis, lebih butuh waktu banyak gitu ya, belum misinterpretasi gitu ya, belum kalau misalkan lagi ditanya jawabnya lama banget, ini kemana ya orangnya gitu kan ya, padahal ini kita lagi di working hour ya Mas Adi ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua gitu ya, sekarang terkoneksi satu sama lain, kita sangat tergantung pada internet connection. Hari ini juga sangat tergantung pada internet connection gitu ya. Saya sudah wanti-wanti nih sama keluarga saya di rumah, tolong ya amankan ya listrik, internet gitu ya, jangan sampai ada yang nyenggol atau apapun gitu ya, atau tools yang kita gunakan seperti itu ya. Jadi kita sangat tergantung satu sama lain. Ini challenge yang kita hadapi tanpa kita sadari, kita sudah sangat tergantung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya Mas Adi ya, mungkin dulu kita mesti ngumpul gitu ya di Japan Foundation gitu ya, ya berarti ya cuma teman-teman yang di area Jabodetabek nih yang bisa join di acara seperti ini. Tapi ternyata challenge-nya ini membuat kita harus berpikir lebih kreatif gitu ya, bahwa melihat wah ini sebenarnya salah satu peluang gitu ya untuk kita bisa terkoneksi dengan lebih mudah tanpa jarak, tanpa ruang yang bisa membatasi. Tapi selain itu kita bisa lihat bahwa kita sekarang berada di different ambience gitu ya, situasi, rule, pressure-nya juga berbeda. Nah, saya sengaja menekankan pressure di sini gitu ya. Karena nanti di belakang ada yang saya mau angkat mengenai cara kerja Jepang yang kita udah tahu bersama gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara different ambience situation, rule gitu ya. Ambience-nya sekarang gitu ya. Saya saat ini menghadapi satu laptop. Ada banyak orang menghadapi 1, 2, 3. Bahkan saya nggak tahu nih teman-teman saat ini ya, yang sedang off cam gitu ya, saya nggak tahu nih, ini sedang mendengarkan sesi ini atau sedang paralel mendengarkan sesi yang lain juga. Ini different ambience, ini challenge yang saya bisa katakan nggak cuman saya angkat ini terkait dengan cara kerja Jepang saja, atau work style atau culture di perusahaan Jepang saja, tapi dimanapun ini kondisinya gitu ya. Rule bekerja yang tidak mungkin bisa sama diterapkan ketika kita work from home. Pressure yang berbeda ketika kita bekerja di kantor dengan kita bekerja di rumah, gitu ya. Kalau di kantor, salah satu contohnya pressure-nya apa? Ya, kita harus berpenampilan layak seperti itu ya. Tapi sekarang apakah ada satu rules yang bisa melekat meskipun kita tidak ada di kantor gitu ya? Itu sangat tergantung pada orang, kembali lagi ya.
pada individunya, bukan pada sistem yang mengikat dalam konteks itu adalah lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja di kantor tersebut. Dan yang terakhir adalah, ini yang banyak muncul juga, lack of dedicated space for working at home, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita di rumah, kita tidak sendiri, kita juga semuanya berada di rumah, mungkin yang bekerja dari rumah bukan cuma satu, yang menggunakan internet bukan cuma satu. Nah, ini challenge yang secara general ini terjadi ketika kita mengadopsi bagaimana remote working, gitu ya, seperti itu. Nah, remote working ya, di Jepang itu mengadopsi istilah yang dinamakan remote working. Nah, kita seringkali menggunakan istilah work from home atau learning from home. Nah, kita bisa lihat ya, dari hasil penelitian ya, ini hasil survei yang didapatkan oleh sebuah lembaga penelitian di Jepang, Research Institute ya, mengenai work from home di Jepang. Kondisinya seperti apa sih ya? Kita lihat di tabel di sebelah kiri atas ya. Dilihat ya, kita bisa lihat ada beberapa lini atau apa yang namanya ya, area activity dari perusahaannya. Ada manufacturing company, ada information and communication, ada wholesale, retail, services, and other industry. Di sini yang saya mau highlight adalah kita bisa lihat ya, intensitas remote working atau bagaimana frekuensi remote working itu yang paling tinggi kita bisa lihat adalah di perusahaan information and communication. Ya, mungkin salah satu halnya adalah dari segi infrastruktur mungkin mereka lebih siap, gitu ya. Dari sisi adaptasi cara kerja kita bisa katakan ya, IT company itu as part of creative company, creative industry. Jadi mereka sangat berbeda dengan kalau kita bicara manufacturing gitu ya, yang rigid gitu ya, yang prosesnya mesti clear gitu ya. Tapi kalau information and communication kita bisa lihat dari type of industry sendiri, tipe dari pola apa yang dihadapi ya, objeknya gitu ya, ini adalah sesuatu yang berkembangnya sangat cepat gitu ya. Hari ini istilahnya bisa A, besok istilah bisa B, berubah lagi gitu ya. Betul ya teman-teman ya, bahkan mungkin hari ini saya beli server yang spesifikasinya ini, tahun depan udah beda lagi gitu ya, cepat sekali perubahannya. Nah, beberapa budaya-budaya organisasi yang sangat harus mengadopsi secara cepat. Biasanya ketika mereka menghadapi sebuah perubahan-perubahan ini, mereka lebih cepat berubah, cepat menyesuaikan, seperti itu. Akan sangat berbeda jika kita berada dalam sebuah organisasi yang ya udah prosesnya itu aja, prosesnya itu terus gitu ya. Nah, mereka pasti akan lebih sulit gitu ya, atau mungkin lebih membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi pada perubahan. Nah, dari survei yang dilakukan oleh perusahaan Research Institute ini ke banyak sekali employee ya, kita bisa lihat ya di sebelah kanan ini disampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi ya, mengadopsi atau apa ya, mengimplementasikan dan bagaimana productivity remote working atau work from home ya, seperti itu. Ada beberapa pendapat di sini yang mengatakan poor telecommunication environment at home relative to the workplace ya. Kayaknya lebih oke di kantor deh, terjamin semua gitu ya, dibandingkan di rumah gitu ya. Atau requirement by rules and regulation that some tasks must be conducted in the office. Ya, ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang saya nggak bisa bawa itu ke rumah gitu ya. Bahkan ini sharing aja ya teman-teman Bapak Ibu ya. Tadi Mas Adi mungkin sudah mention saya pernah bekerja di perusahaan Jepang, manufacturing company gitu ya. Jadi salah satu perusahaan yang ya pekerjaannya ya jumlah karyawannya besar sekali nih gitu ya. Prosesnya pun harus rigid gitu ya. Harus nggak boleh keluar dari namanya prosedur gitu ya. Sekitar sebulan lalu saya video call nih sama teman saya ceritanya. Berarti saya udah resign dari perusahaan itu udah cukup lama ya, udah sekitar berapa tahun ya? Udah 10 tahun lebih ya saya resign dari perusahaan itu. Kemudian sambil video call, saya sambil kerja, saya tanya gitu ya, Mbak, work from home, lagi di rumah? Iya, katanya gitu ya. Terus saya tanya gitu ya, gimana Mbak work from home gitu? Karena saya kebayang gitu ya, Mas Adi ya. Saya kebayang nih, pola kerjanya nih akan ada banyak form gitu ya, akan ada banyak dokumen-dokumen paper based gitu ya, dan kayaknya belum internet nih, baru intranet gitu yang setahu saya sistemnya gitu ya, yang dipakai di dalam kantor gitu ya. Dan ternyata benar gitu ya, teman saya cerita bahwa ya ini, saya tiap hari kerjaan saya
mesti jemput dokumen, antar dokumen, nitip ke temannya yang kerja dari kantor atau WFO seperti itu. Nah, kondisinya kan sebenarnya mau dikatakan ideal banget nggak sih untuk work from home? Enggak, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan manual juga yang harus dilakukan dan dia harus tetap ketemu orang, gitu kan ya. Ngantar dokumen, jemput dokumen, atau sekedar hanya sign, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, jadi peraturan atau aturan kantor atau regulasi ada beberapa hal pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan di office. Itu yang tidak bisa dihindari. Kemudian ada lagi mengenai apa? Sulit ya untuk konsentrasi di pekerjaan gitu ya. Karena apa? Wah, anaknya juga learning from home gitu ya. Suaminya juga work from home gitu ya. Bayangkan kalau biasa kalau pasangan-pasangan muda gitu ya atau rumahnya tidak terlalu besar gitu ya, berarti kita mesti toleransi atau tenggang rasa mesti cukup tinggi nih gitu ya untuk memperhatikan juga gitu ya. Nah, ini juga ternyata dihadapi oleh pekerja-pekerja di Jepang. Belum kalau misalkan kita lihat kalau tempat penitipan anak gitu ya, hoikuen gitu ya, kan otomatis mereka juga membatasi ya gitu ya. Awalnya anaknya bisa dititipkan gitu ya, padahal anaknya mesti ada yang ngasuh di rumah gitu ya. Atau kondisi-kondisi rumah yang memiliki orang-orang yang tua yang mesti diasuh juga. Nah, ini juga sulit untuk konsentrasi. Kondisi yang sama itu juga disampaikan mengenai lack of private room atau lack of quick communication ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau kita face to face rasanya lebih cepat gitu ya. Kalau nggak face to face ya itu mengandalkan koneksi internet, mengandalkan orangnya buka WA saya gitu ya, orangnya balas email gitu ya, atau other device atau tools yang digunakan untuk komunikasi di kantor. Nah, yang menarik adalah lack of pressure from the boss ya, colleagues and subordinate gitu ya. Wah, biasa nih mungkin di sini teman-teman alumni ada Jen, ada Ciko gitu ya, mungkin tahu gitu ya. Kita kalau kerja di perusahaan Jepang Bapak Ibu yang kita sering lihat ya, kan open office space gitu ya. Betul ya Mas Adi, open office space gitu ya. Satu sama lain bisa melihat. Lebih mudah untuk komunikasi, lebih mudah untuk horenso, lebih mudah untuk diskusi gitu ya. Bahkan kita bisa dilihat kerja atau enggak, atau main game gitu ya. Nggak mungkin ya main game di perusahaan Jepang ya. Tapi sekarang kondisinya sangat individu, mesti kerja di masing-masing rumah. Sehingga ini memang lack of pressure itu nggak ada pada akhirnya gitu ya. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan ya, meminta untuk kita punya interaksi dengan customer seperti itu. Nah, ini kondisi dari remote working yang terjadi di Jepang ya. Difficulties-nya yang tadi sudah disampaikan yang sudah dirangkum oleh si Research Institute ini. Nah, saya akan mengangkat dua case ya, experience dari remote working dari Mitsubishi Research Institute ini yang pertama. Yang pertama ya, mengenai work from home atau remote working ya. Dimulai ya itu di first week of March ya. Apa yang berubah ya? Board of Director meeting-nya atau weekly meeting-nya gitu ya, teman-teman di sini yang kerja perusahaan Jepang pasti sangat familiar gitu ya dengan weekly meeting-nya gitu ya. Itu pada akhirnya harus dilakukan secara apa? Online. Ada yang berubah nggak? Ada mungkin ya. Yang mungkin sebelumnya membernya yang ikut kalau kita on-site meeting itu cukup banyak, pada akhirnya karena ini online pada akhirnya dibatasi, diperkecil gitu ya. Kemudian apa yang berubah lagi? Karena kondisi pandemi ya, employee ya diizinkan untuk datang terlambat atau pulang lebih cepat. Ya. Kalau kita lihat di Jepang banyak sekali orang-orang yang commute, tinggal di Kyoto kerja di Osaka atau sebaliknya, seperti itu. Ya, pengaturan-pengaturan kehidupan gitu ya karena pandemi tidak hanya terjadi di bagaimana pengaturan kerja, tapi juga bagaimana pengaturan transportasi gitu ya. Diizinkan nih supaya nggak terlalu numpuk gitu kan ya, pasti kan ada pengaturan dari kantor. Nah, ini sangat nggak mungkin terjadi gitu di perusahaan Jepang, apalagi kalau kita bicara perusahaan Jepang yang sangat rigid ya. Wah, datang terlambat, pulang lebih cepat, kalau bisa bos belum pulang kita jangan pulang gitu kan ya. Ini terjadi yang berbeda ya. Dan bahkan di April 2020 dilarang untuk datang ke kantor gitu ya. Nah, pada akhirnya
apa ya, kondisi-kondisi mengharuskan mereka untuk bekerja dari rumah sebenarnya, aduh nggak nyaman ya sebenarnya, atau pada akhirnya wah tagihan listrik saya naik nih gitu ya, saya mesti pasang internet nih mungkin di rumah gitu ya, yang sebelumnya bahkan lebih banyak di kantor gitu ya kalau kita di Indonesia gitu ya. Tapi ya pada akhirnya ada expenses yang berbeda gitu ya ketika konsekuensi dari working from home atau remote working ini, sehingga perusahaan itu memberikan tambahan gitu ya, bonus di April sebesar 30.000 yen untuk para pekerjanya atau para employee-nya. Nah, ada pro kontra ya dari Mitsubishi Research Institute ini yang mengatakan bahwa ini dari point of view-nya dari perspektif dari employee ya, dari karyawan gitu ya. Seperti yang pertama, pro-nya apa? Wah, ini work-life balance. Karena apa? Kita nggak butuh commute. Bayangkan saja gitu ya. Kyoto Osaka ya kurang lebih 41 jam lah gitu ya untuk dia commute dari satu tempat ke tempat lain. Belum kalau dia mesti Norikae gitu ya, Jen ya. Berapa kali station gitu kan ya. Berapa kali gitu ya. Nah, pro-nya apa? Wah, ini akhirnya kita punya waktu ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, seperti itu, karena mereka bisa bekerja dari rumah. Sedangkan kontranya, tadi mungkin sudah ada pendapat yang sama juga dari yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, mengenai kondisi rumah, keluarga yang memiliki anak atau memiliki orang tua gitu ya, atau terkait dengan mental issue ya. Some of us dari kita juga pasti mempunyai mental issue ini ya. Kita terisolasi, kita nggak bisa kemana-mana, bahkan saya yang parnoan pun udah 1 tahun lebih nih nggak pernah gitu ya ke mall, bahkan membatasi apapun itu gitu kan ya, mikir dulu gitu ya, kadang saya stres dulu nih Mas Adi mau ngapa-ngapain gitu kan ya, atau satu hal yang kita juga hadapi, burnout with online meeting gitu ya, ini juga kontra yang disampaikan oleh employee. Dan yang paling penting di sini adalah apa? No business communication after working hour gitu kan ya. Biasa kan ada tuh ya setting-setting informal communication dalam situasi yang santai gitu ya. Tapi memang itu part of khasnya dari ciri khas dari bisnis Jepang. Nah, kita coba lihat ya dari pro kontra dari perspektif dari perusahaan ya. Ya, pro-nya apa? Saving time. Ya, mempersingkat nggak makan waktu ya, karena apa? Ya karena ya dia bisa apa ya, jam dari satu meeting ke meeting yang lain gitu ya, hanya mungkin dalam hitungan menit gitu ya, Mas Adi ya, atau detik gitu ya. Atau bahkan saving space. Kita tahu ya, perusahaan-perusahaan di daerah Tokyo itu mereka mesti rental, mesti apa ya namanya, menyewa office space gitu kan ya. Dan sekarang mereka mengembalikan tuh banyak sekali kasus, kalau teman-teman Bapak Ibu kita cari gitu ya kasus-kasusnya, banyak sekali yang mereka mengembalikan tuh nggak ngerental lagi atau bahkan mengurangi ya rental space-nya berapa banyak gitu ya atau berapa lot gitu ya, karena memang mereka mengadopsi atau mesti merumahkan ya remote working atau melakukan remote working ini, atau men-streamlining paperwork. Ya, ini menjadi mempersingkat atau menyederhanakan beberapa paperwork ya, tapi ada challenge-nya gitu ya. Kontranya apa? Nah, kontranya mungkin ini menyambut juga tadi yang disampaikan oleh employee ya. Duh, nggak ketemu temen, saya bingung nih di rumah sendirian gitu ya. Sebenarnya kontra yang dirasakan oleh perusahaan juga itu ya. Kita kehilangan kesempatan untuk bisa bond, untuk bisa bonding gitu ya, each other gitu ya sebagai personal, dan bahkan itu menjadi lemah ya. Kemudian quality of communication ya, kualitas dari komunikasi baik internal maupun eksternal itu berbeda ya. Nanti setelah ini saya akan sampaikan masalah reading the air, bagaimana komunikasi Jepang yang kita harus bisa membaca sesuatu yang tidak terucapkan, tapi kita harus bisa lihat dengan mata dan dirasakan gitu. Nah, ini sekarang kita di rumah masing-masing, apa yang bisa saya lihat? Apa yang bisa saya rasakan? Karena kita semua tergantung pada teknologi, pasti feel-nya beda ya. Saya lihat di sini Jen udah senyum-senyum, mungkin nanti Jen bisa cerita dan dikorek banyak oleh Mas Adi mungkin ya, apa yang dirasakan. Kemudian kita bisa lihat ya, kalau kita kerja onsite ya, tadi saya sampaikan perusahaan Jepang mereka punya open space open working space gitu ya. Biasa tuh atasan atau supervisornya biasa duduknya di belakang. Ya sekalian ngelihat lah ya Mas Adi ya, mengawasi monitor gitu ya. Tapi lihat,
sekarang karena semua orang mesti bekerja dari rumah, nggak bisa nih melihat dengan efisien, dengan efektif, siapa yang kerja baik, siapa yang nggak kerja, jangan-jangan kerjanya ikut meeting sambil peluk guling gitu ya, atau kerja atau enggak gitu ya, karena kondisi sebelumnya yang berbeda ya, nggak bisa terlihat. Kemudian ada hal-hal seperti harmonisasi. Harmonisasi bisa terbentuk karena kita berada di satu lingkungan yang sama ya, atau seniority dan stability. Ini yang situasi-situasi spesial di Jepang yang juga harus dikonsider ya. Kalau memang kondisi work from home atau remote working-nya ini akan terus berlanjut. Dan yang terakhir adalah kita lihat ya, secara konklusi dari semua kondisi ini gitu ya yang disampaikan oleh Mitsubishi Research Institute apa? Memang harus punya balance gitu ya antara friendly and family culture of Japanese family ya dalam sebuah perusahaan. Kita tahu perusahaan Jepang itu dianggap sebagai sebuah keluarga, ada harmonisasi di sana, groupism di sana gitu ya. Dan bagaimana perusahaan Jepang harus juga melihat bagaimana nih untuk bisa menghasilkan produktivitas dan hasil yang bisa diukur. Ya, ini yang mungkin challenge-nya. Nah, ada satu case lagi dari Amazon Jepang ya, disampaikan langsung oleh praktisi HR-nya mengenai remote working. Kita lihat sejak kapan sih gitu ya remote working yang disampaikan oleh Amazon Jepang ini terjadi gitu ya. Sebenarnya fase 1 ya secara active communication disampaikan oleh HR para praktisi HR gitu ya untuk mengubah gitu ya work style reform ya. Tujuannya apa? Saya sangat yakin kalau teman-teman kita cari, mungkin nanti teman-teman alumni juga bisa menceritakan gitu ya bagaimana kepedulian pemerintah sekarang terhadap kondisi beberapa tahun belakang ini ya, terhadap kondisi long working hour gitu ya, terhadap work life balance gitu ya. Kalau kita cari itu juga sudah mulai banyak gitu ya. Nah, tujuannya apa? Di 2017 ini sudah mulai diperkenalkan ya. Karena apa? Ingin meningkatkan produktivitas. Alasannya apa? Tadi sudah disampaikan di awal ya. Commute itu makan waktu gitu ya. Kemudian improve employee satisfaction dan lower turnover and stronger recruitment. Di tahap 1 ini komunikasi itu memang ditujukan pada misalkan female worker, kemudian employee yang lebih muda gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat fase 2. Fase 2 terjadi ternyata di tahun 2019. Ada apa di 2019? Ada apa? Ternyata ada persiapan Tokyo Olympic. Ya. Kondisi Jepang yang kita tahu ya, kalau udah rush hour ya, jam masuk kantor sama jam pulang kantor, apalagi Tokyo Eki gitu ya. Aduh, saya kalau ke Tokyo Eki itu saya udah bisa nyasar kali ya, saya nggak tahu di mana gitu kan ya, udah pusing gitu ya ngelihatnya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kondisi keretanya. Sebenarnya tujuan remote working ini dimulai dipopulerkan dan semakin banyak lagi di tahun 2019 ini untuk menyambut Tokyo Olympic ya, untuk menghindari kondisi commute yang sangat berlebihan. Dan juga sebenarnya ini ditujukan untuk mempromosikan remote working system ya untuk pekerja, employee yang berada di daerah Tokyo dan di daerah Kanto seperti itu. Nah, ternyata tanpa kita pernah duga-duga, tanpa kita pernah mimpi sebelumnya gitu ya, di 2020 ada COVID-19 emergency nih ya, announced by government. Ini dipaksa oleh pemerintah, stay at home ya, work at home gitu ya, do social distancing ya, sehingga promosi dari remote work for all employee ini semakin kencang lagi seperti itu. Nah, isu-isu ya, kalau kita bicara perusahaan Jepang, isu apa yang mesti di-solve gitu ya? Apakah sekarang ketika saya menyampaikan ini sudah ter-solve? Bisa jadi belum. Tapi ini kita mesti take attention bersama gitu ya sebagai pemerhati tentang Jepang gitu ya. Yang pertama, how to make horenso between manager and member. Gimana? Ya. Nanti Mas Adi, saya titip Mas Adi, tolong ini teman-teman alumni coba ditanya gitu ya. Gimana ya cara komunikasinya? Mungkin agak berbeda. Saya yakin perusahaan di tempatnya Francisco dengan perusahaan di tempat Jen pasti mengadopsi cara yang berbeda gitu ya. Tapi even saya baca nih Mas Adi,
ada juga tuh perusahaan Jepang yang sampai sekarang nggak punya Zoom premium account. Gitu kan ya. Ketika kita wah langsung premium gitu kan ya. Bagaimana nih caranya gitu ya? Horenso, Hokoku, Renraku, Sodang yang kita tahu itu menjadi ciri khas ya komunikasi. Masalah problem terjadi, solve-nya seperti apa dengan melakukan Horenso yang secara kontinu setiap hari. Bagaimana bisa memperkuat tim kerjanya yang biasanya kita lakukan dengan communication. Apa itu communication? Komunikasi yang dilakukan melalui nomikai, ya pertemuan-pertemuan after office work. Kemudian apa? Perusahaan Jepang kita sangat lihat ya spesifik banyak sekali dokumen yang mesti ditandatangani atau mesti di seal apa ya, di approve gitu ya dengan hanko. Apa itu hanko nanti saya berikan gambarannya di berikutnya ya. Bahkan saya waktu kerja di perusahaan Jepang saya punya hanko loh Mas Adi. Saya punya hanko yang alfabet gitu ya. Sebenarnya saya punya hanko aja gitu ya, seperti itu. Bagaimana ya how to secure workspace and good internet connection at home gitu ya. How to communicate with team. Kita tahu ya groupism ya, teamwork itu number one gitu ya di perusahaan Jepang. Kemudian how to control personal time gitu ya. How to apply overtime. Bisa nggak nih saya apply overtime? Secara sekarang rasanya waktu kerja saya sudah nggak ada limitasi nih di rumah gitu ya, seperti itu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah how to evaluate subordinate. Karena apa? Perusahaan Jepang mereka mengadopsi fokus pada proses. Sehingga banyak sekali penilaian-penilaian yang dilakukan berfokus pada proses. Sedangkan kalau kita bicara remote working, berarti individual working, berarti yang mesti dilihat adalah bagaimana untuk bisa mengevaluasi fokus kerja yang berlandaskan atau fokus pada hasil, gitu ya. Itu memang adopsi atau pengadopsiannya di perusahaan Jepang, tapi sangat minim karena ini adalah work culture dari perusahaan Barat. Nah, ini challenge untuk perusahaan apa namanya dihadapi ya oleh employee di perusahaan. Ya, apa golek tempat ketenangan apa pengen webinar ngene. Oke. Nah, Cina gojo. Mohon maaf, tolong suaranya di-mute ya. Boleh boleh nang gurine. Ini. Boleh nang gurine nang ruangan. Mungkin teman-teman co-host bisa membantu. Ya, Aziz, mohon maaf untuk di-mute. Oke, terima kasih. Ya, silakan Melisa. Melisa, sekalian mohon dipercepat juga ya. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ya beberapa kesimpulan dari challenge untuk apa namanya ya employee. Employee adalah yang pertama kolaborasi, ya. Bagaimana saya bisa mengetahui schedule teman saya yang lain, ya. Bagaimana consultation team on time yang kita tahu bahwa cara kerja Jepang itu sangat groupism dan bagaimana informasi itu bisa berlalu lalang ya dalam sebuah teamwork. Komunikasi ya face to face meeting itu sudah sangat minim. Reading the air, bagaimana saya harus bisa membaca situasi itu sudah tidak bisa apa yang namanya ya se-perfect sebelumnya gitu ya. Ketika kita berada dalam satu situasi pekerjaan yang sama dan juga Horenso. Sehingga apa? Sehingga tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan efektif teleworking atau remote working di samping kita juga harus bisa melihat mengukur produktivitas atau kinerja dari individu ya. Dan saya disampaikan di sini bahwa situasi ini akan menjadi awal ya beginning permulaan dari fundamental change dalam Japanese work style ya seperti itu. Nah, saya akan mengadopsi satu term yang sangat familiar di kita, yaitu digital transformation, transformasi digital. Yang kalau saya lihat dari salah satu buku, gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya kalau kita lihat dari histori Jepang itu dulu, gitu ya, dulu sekali bisa dikatakan mereka mungkin lebih leading, gitu ya, terkait dengan bagaimana mengadopsi teknologi, ya, robot dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat ya, sudah banyak terlampaui oleh kalau kita lihat dengar ya sekarang yang naik tuh ya Microsoft, Apple seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini challenge untuk Jepang sendiri. New approach mengadopsi digital transformation yang saat ini sudah terjadi apa? Yang pasti bagaimana meeting dilakukan secara online dan menggunakan platform-platform tertentu untuk komunikasi yang mungkin berbeda dengan platform yang kita gunakan di Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada bagaimana bisa bonding, bagaimana bisa mengkomunikasi ya. Mereka mengubah apa yang namanya nomikai
atau pertemuan after office hour gitu ya, menjadi nomikai online. Ini menjadi salah satu line of business, peluang bisnis baru untuk perusahaan-perusahaan menjadi host gitu ya untuk nomikai online bahkan di Jepang sekarang. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan yang memprovide digital signature itu semakin bertumbuh gitu ya, menggantikan stamp tadi, Hanko ya, digital signature. Dan yang terakhir adalah, ini saya rasa ini sudah banyak terjadi juga gitu ya, bahkan sebelum pandemi, tapi mungkin di Jepang ini suatu hal yang baru ya, seperti video chat untuk mereka melakukan promosi untuk produk-produk kepada customer-nya. Nah, ini hal yang lumrah dulu kita lihat gitu ya, after office hour melakukan apa yang namanya nomikai atau nomunication, komunikasi melalui pertemuan office hour. Ada 4 komponen di sini yang saya sampaikan mengenai nomikai. Yang pertama adalah apa sih tujuan nomikai ini adalah engagement, ya, engage. Kadang apakah selalu, kalau kita kan pasti based on needs gitu ya. Perpisahan si A, perpisahan si B gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara nomikai di perusahaan Jepang, ini sebenarnya mungkin bisa menjadi salah satu kebiasaan ya untuk mereka melakukan engagement, membentuk hubungan ya, baik antara kolega kerja ataupun dengan klien ya, melakukan komunikasi dan dilakukan setelah jam kerja. Apa yang berubah ya setelah itu menjadi online ya, kita bisa lihat tampilannya menjadi seperti ini gitu ya. Bahkan ya mereka pada akhirnya mesti terpisah di rumah masing-masing gitu kan ya, dengan makanan dan minuman yang terhidang di depan gitu ya, tapi sendiri gitu ya, dan terhubungnya hanya dengan platform online. Ini memunculkan sebuah perusahaan yang bernama Takunomo ya. Takunomo ini dia menyediakan online video platform ya, dedicated untuk drinking event gitu ya. Kalau saya dengan teman-teman mungkin tetap aja sih pakai platformnya Zoom gitu ya. Makan siang bareng, tapi pakainya Zoom. Nah, ternyata kalau di Jepang nih muncul nih Takunomo gitu ya. Bahkan dia menhosting, bahkan sampai mengirimkan ya, memprovide makanan dan minumannya ke rumah, seperti itu. Tentu dia bekerja sama dengan restoran-restoran setempat ya. Sebenarnya ini satu peluang bisnis yang baru gitu pada akhirnya. Nah, kemudian kalau tadi sempat saya mention mengenai Hanko ya, digital signature. Ini kondisi gambar yang di kiri atas, ini kan hal yang biasa kita temui di semua dokumen Jepang ya. Pokoknya kalau udah ada seal, tinta merah, wah itu udah approve ya, official gitu ya. Nah, sekarang muncul ya perusahaan yang namanya DocuSign. DocuSign ya, DocuSign demo kantang nih ya, bisa dengan mudah ya approval itu dilakukan, dan bentuk appearance-nya menjadi seperti ini ya, DocuSign by siapa, dokumen sign by siapa, seperti itu. Ini sebuah line bisnis baru yang pada akhirnya masuk ke Jepang. Nah, kalau kita lihat dari sisi before-nya, apa sih sebenarnya gitu ya? In-person communication is a must ya dalam perusahaan Jepang, karena mereka mengedepankan yang namanya apa? Unity. Ada long working hour, ada face-to-face meeting gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika remote working, apa nih akhirnya yang harus diseimbangkan? Apa yang harus diadopsi nih oleh para manajerial ya, atau para dari pihak manajemen perusahaan Jepang ya? Working environment-nya atau type of occupation atau manajemen mentally-nya itu mesti menjadi salah satu hal yang dipikirkan gitu ya, untuk mereka bisa mengimplementasikan yang namanya remote working dengan baik. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Ada sebuah artikel yang saya capture di sini ya. Despite being an IT firm ya, kita lihat ya, sekarang posisi top manajerial itu banyak sekali masih diisi oleh para orang-orang yang berusia lanjut kan. Very traditional ya, and top down when it comes to work ethic gitu ya. Ya. Tapi dia bilang ini, saya sebenarnya suka teleworking, tapi karena atasan saya dia nggak kerja remotely, ya akhirnya saya harus juga datang ke kantor ketika kita mempunyai meeting, gitu ya. Dan yang lucunya adalah disampaikan di sini apa ya? Kami harus masuk ke dalam satu ruangan yang sama, pakai masker gitu ya, untuk video meeting dengan kliennya, sedangkan kliennya working remotely. Gitu ya. Ini satu fakta juga nih Bapak Ibu teman-teman ya. Di samping ada yang namanya remote working is widely spread in Japan, tapi kenyataannya banyak juga terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Dan kita lihat ya, dalam
artikel-artikel yang sudah muncul dalam penelitian, young generation to willing to work remotely, seperti itu. Rasanya ini satu kondisi yang harus cepat diadopsi oleh Jepang ya, dan dicoba karena pasti yang namanya regenerasi kepemimpinan itu akan terjadi dan harusnya ini sudah mulai dicoba gitu ya supaya bisa menemukan pola yang baru. Nah, kalau kita bicara Jepang, ada dua hal yang sangat signifikan. Work based on proses is emas. Mereka harus bisa beralih dari proses menjadi result, dan yang kedua beralih dari groupism menjadi individual cara kerjanya, sehingga penilaiannya itu bisa juga secara individual. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, yang pasti need to define ya setiap employee job seperti apa. Ini adalah hal-hal yang harus di take attention oleh para HR praktisi ya, employee individunya seperti apa, karena kalau tim goal pasti ada ya. Sebuah tujuan tim pasti ada, tapi tujuan individu itu mesti di clear cut ya. Kemudian set clear performance goal ya, supaya employee bisa bekerja remote, dan yang terakhir adalah speed digital transformation. Kalau kita lihat di video di awal, ada dua perusahaan ya, Vaimo asal dari India, kemudian ada Asana dari US ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk bisa diadopsi oleh Jepang. Digitasi ya has play a key role ya, harus memegang peran yang penting, dan ini menjadi future work di Jepang ya, accelerating automation after COVID-19 ya. Jadi bagaimana aplikasi-aplikasi, tools, kemudian AI, dan semua terkait transformasi digital itu harus secara cepat bisa diadopsi oleh perusahaan Jepang sehingga remote working dan kondisinya bisa menjadi satu hal yang kenormalan baru ya. Apakah akan balik seperti dulu? Menurut pendapat saya tidak ya. Menurut pendapat saya tidak. Saya ingin menutup salah satu paparan saya ini mengenai teori organisasi yang disampaikan oleh Jones ya. Ada 3 hal yang saya beri kotak merah di sini ya. Kalau kita bicara teori organisasi ada 3 aspek. Ya, struktur organisasi, desain organisasi dan perubahan, dan yang satu lagi adalah budaya organisasi. Nah, bagaimana organisasi itu bisa menyeimbangkan ya, melihat tekanan dari luar dan melakukan redesign ulang atas organisasi ya, mengubah struktur, mengubah culture sehingga dia bisa merespon merespon terhadap lingkungan, teknologi, dan sumber daya manusia, sehingga kondisi 3 aspek ini sebuah organisasi bisa semakin berkembang, dan seiring dengan perubahan organisasi, budayanya juga berubah dan strukturnya juga pasti akan berubah. Apa yang akan terjadi pada organisasi Jepang 10-15 tahun ke depan, saya yakin akan terjadi perubahan yang semakin terlihat ya dari sisi organisasinya. Dan satu quotes yang saya ambil dari guru saya ya, seorang ahli organisasi, sebuah organisasi yang baik adalah seorang organisasi yang mau beradaptasi terhadap perubahan ya, adapt to changes and willing to change, seperti itu. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyampaian saya hari ini. Terima kasih banyak, semoga bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih Mas Adi, saya kembalikan sesinya ke Mas Adi. Oke, terima kasih Mbak Lisa untuk sesinya. Menarik banget teman-teman, tadi ada beberapa fakta bahwa memang bahwa Jepang pun tidak bisa terlepas dari yang namanya perubahan itu. Jadi mau tidak mau akhirnya perusahaan-perusahaan Jepang juga harus menyesuaikan diri. Oke, sebelum kita masuk ke sharing session, saya mau mengingatkan juga untuk teman-teman bahwa teman-teman bisa langsung menulis pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui tautan Padlet yang ada di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal klik linknya, kemudian bisa kirim pertanyaannya di sana. Atau teman-teman bisa private chat ke Q&A, teman-teman bisa kirim ke sana, nanti akan kami bacakan. Dan mohon untuk pertanyaannya sebisa mungkin yang berkaitan dengan tema hari ini ya. Dan nanti kami akan memilih 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay sebesar Rp50.000 masing-masing. Jadi ayo kita mulai bertanya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan Francisco dan juga Jane. Halo Francisco, Jane. Halo Pak Adi. Halo, apa kabar? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, halo Jane, apa kabar? Baik Pak.
Nggak enak banget dipanggil Pak, panggil Mas aja nggak apa-apa sih. Mas Adi, oke siap. Oke, sehat ya kalian berdua ini. Kalian berdua bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang. Iya. Betul Oke, Pak. berarti sekarang Mas. lagi di Jepang ya. Iya. Oke, mungkin bisa jelaskan dulu masing-masing bekerja di perusahaan apa, di di bidang apa, di posisi apa, dan berapa lama. Mungkin dari Francisco dulu, setelah itu ke Jen. Boleh Mas. Saya kebetulan sekarang bekerja di perusahaan telekomunikasi /IT di Jepang. Kerja saya sih di bagian tech support, jadi segala macam yang berhubungan dengan technical support itu saya yang handle. Handle-nya ke siapa? Handle-nya ke corporate Jepang dan juga orang-orang asing sih. Jadi kayak multilingual jatuhnya. Ya, dan ya kalau seputar pekerjaan saya sebenarnya sih tadi sama Bu Elisa udah dibahas abis-abisan. Itu seluruh kehidupan profesional saya udah habis dibahas di sana. Jadi kayaknya nggak perlu ngomong apa-apa lagi, Mas. Iya. Untuk di perusahaan sekarang ini sih udah mau 2 tahun ya. Jadi memang sebelumnya saya kerja di perusahaan Jepang juga di Indonesia, lalu pindah industri ke perusahaan yang sekarang udah mau 2 tahun. I see. Oke, Thank you. Ya, terima kasih. Oke, kalau Jen bagaimana? Saya asisten production di sebuah perusahaan animasi Jepang. Tahun ini tahun keempat. Sebenarnya tahun ini saya pindah ke divisi baru. Jadi 3 tahun sebelumnya saya di divisi yang disebut divisi line test. Yang saat ini saya di divisi desain atau special effect. Perusahaan animasi ini ada kerjasama dengan perusahaan yang di Indonesia. Jadi sebelumnya saya translator juga sebagai jembatan lah yang menjembati bahasa Jepang dari Indonesia. Oke. Nah, ini kan kalau kita masuk ke tema di hari ini, kita kan bicarakan tentang work style perusahaan Jepang di masa pandemi sebetulnya kan. Kalian sekarang bekerjanya dari rumah atau masih harus ke kantor? Saya bisa dibilang full work from home sekarang, Mas. Jadi memang baru-baru ini perusahaan tempat saya bekerja memang menjadikan work from home sebagai suatu kebijakan seluruh perusahaan. Jadi memang berarti dari sebelum pandemi memang sudah work from home atau sudah ada rencananya, tapi ketika pandemi ini baru dijadikan kebijakan secara resmi gitu, Mas. Jadi pandemi jadi katalisnya ya. Betul, pandemi jadi katalis ya, betul. Jadi triggernya. Tetapi sebelum itu memang untuk semua regulasi dan segala macamnya memang sudah dipersiapkan sebelum pandemi mulai. Enggak juga sebenarnya, Mas. Jadi kayak dipaksa berubah gitu, seperti yang Bu Elisa paparkan tadi. Jadi memang rencananya sudah ada, tapi mau mulai kapannya dan bagaimananya itu masih nanti gitu kan? Betul, Mas. Betul sekali. Kalau Jen bagaimana? Tempat saya hybrid. Oke. Jadi ada yang WFO, cuman sayanya WFO. Itu membaginya bagaimana? Maksudnya mana yang masuk ke WFO, mana yang kemudian ke WFH? Kalau dari kantor sendiri sih sebenarnya bisa dibilang susah buat WFH karena secara perusahaan kan animasi, jadi kan lebih banyak ke server simpan data secara digital. Servernya masih pusatnya di kantor, jadi tinggal nanti setiap pekerjanya ada secara fasilitas di rumah bisa mencukupi atau tidak. Kalau fasilitas di rumah bisa mencukupi, jadi dia bisa WFO. Bisa WFH. Untuk kalau yang bagian manajemen, ketua, tim leader gitu kan bisa nggak kerja di kantor. Jadi dia bisa kerja dari rumah, kadang seminggu 2-3 kali ke kantor gitulah buat ngecek. Kalau untuk work from office sendiri ada dibatasi nggak? Misalnya berapa orang yang kalau seperti case di Indonesia kan kita ada regulasi dari pemerintah. Kalau sekarang pas saat ini
untuk sektor non esensial itu boleh WFO sebanyak 25% maksimal kayak gitu. Kalau di Jepang sendiri ada seperti itu nggak? Atau misalnya di perusahaan Jen sendiri gimana? Ada regulasi, bahkan regulasi dari wali kota Tokyo pun ada sebisa mungkin sekitar 65% lah targetnya itu pada WFH. Di kantor saya sendiri itu tahun ini sebisa mungkin targetnya 65% juga WFH. Cuma secara ya masih proses juga, jadi masih satu persatu disiapin buat bisa kerja dari rumah. Untuk batasan mungkin dari per divisi ada komunikasi antara member dan tim leader. Siapa yang fasilitas di rumahnya bisa kerja dari rumah, siapa yang mau nggak mau ya udah dari kantor. Cuma kalau udah dari kantor tetap jaga jarak. Nanti setiap meja ada meja kosong atau gitu. Jadi memang untuk ketika bekerja di kantor pun sudah diatur juga ya, maksudnya harus bagaimana protokolnya seperti apa juga sudah diatur ya. Iya, diatur juga. Ada juga yang pakai sistem jadwal. Ada yang kalau misalnya dia hybrid, jadi di dalam 1 minggu kapan dia datang ke kantor, kapan dia kerja dari rumah, atau nanti shift pagi dan shift siang. Siapa yang datangnya tim mana yang datang pagi, tim mana yang datang malam gitu. Kalau Jen gimana? Full WFO apa? Saya masih 100% dari pulang pergi kantor. Oke. Nah, kira-kira ada apa? Tadi kan Mbak Elisa juga udah menyampaikan tentang apa perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan. Perubahan terbesar apa sih yang kalian rasakan sebelum dan sesudah corona ketika bekerja di perusahaan kalian? Kalau dari saya sih Mas ya, ketika corona ini apa ya, Jepang itu sedang di challenge sekali ya saya melihatnya ya. Dari karena seperti yang tadi Bu Elisa bilang juga, jadi memang hal tersebut juga terjadi di tempat saya bekerja. Jadi ketika sekarang ini kan orang-orang kan WFH semua, jadi sedangkan kita tahu semua Jepang itu kan lebih mementingkan proses dibandingkan hasil kan. Jadi banyak nilai-nilai tradisional Jepang yang selama ini dipegang teguh oleh perusahaan-perusahaan Jepang di-challenge sekarang nih. Jadi yang tadinya contohnya gimana deh ya, dari yang tadinya proses minded sekarang jadi result minded. Lalu norma-norma tradisional yang ketika kita ketemu klien itu harus tukeran kartu nama, apa yang selama ini dianggap hal yang sopan, sekarang jadi nggak bisa karena harus bikin appointment itu yang virtual. Ngomongnya di Zoom seperti ini pakai background seperti itu. Dan terutama yang benar-benar dirasakan sebagai sebuah challenge di perusahaan tempat saya bekerja adalah yang tadi tuh tentang administrasi di mana kita kan tanda tangan. Lalu yang seperti DocuSign itu kan di Indonesia sudah diaplikasikan sejak lama kan. Tapi di Jepang itu harus yang namanya hanko tadi stempel. Ya, betul. Itu sampai sekarang juga di perusahaan tempat saya juga masih menjadi topik meeting yang cukup panas gitu. Ini gimana nih kita nggak bisa dong sebagai perusahaan Jepang kita mengabaikan yang namanya stempel, nggak bisa dong. Lalu divisi lain mengemukakan pendapat loh sekarang kan kita nggak bisa ketemu, jadi stempel itu harus diabaikan dong, harus diganti dengan sesuatu yang baru dong. Jadi masih walaupun kita sedang menjalankan yang namanya transisi, tetap itu sedang masa-masa perubahan, masa-masa adaptasi, jadinya masih mau ke kiri atau mau ke kanan masih bingung jadinya Mas. Tapi jadinya cukup kontradiktif ya, maksudnya dari sisi perusahaannya sebetulnya perusahaan telekomunikasi / IT tetapi masih menekankan sisi fisikal. Betul. Karena seharusnya kalau telekomunikasi dan IT itu image-nya kan selalu semuanya berubah cepat dan semuanya serba digital. Jadi ketika itu sign-nya juga menjadi digital juga seharusnya lebih mudah untuk terakomodir harusnya ya. Harusnya seperti itu. Image kan seperti itu ya Mas, tapi ternyata untuk segi-segi administrasi itu tuh masih entah mungkin masih didominasi orang yang
berpandangan lama atau gimana saya kurang tahu juga. Tapi sekarang nih nggak cuma perusahaan saya, memang perusahaan-perusahaan di Jepang itu terutama yang udah lama berdirinya itu memang sedang di challenge-nya nih sekarang nih, masa transisinya. Kalau mereka bisa berubah, mereka survive. Kalau enggak, ya mereka akan tertinggal. Seperti itu aja sih sebenarnya, Mas. Sorry, sebelum aku ke Jen ini, aku ini masih membahas yang ini karena ini masih menarik. Terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, yang masalah digital sign tadi. Kira-kira untuk perusahaan Francisco tahu nggak, untuk perusahaan lain yang sama-sama bergerak di telekomunikasi dan IT juga, apakah mereka juga struggle untuk urusan yang sama? Maksudnya untuk Hanko dan yang lain-lainnya juga, apakah mereka juga struggle? Nah, jadi ini kalau kita ngomongin, ini kan ngomongin sebagai bagaimana adaptifnya sebuah perusahaan terhadap perubahan ya, Mas ya. Betul. Kalau yang saya lihat, perusahaan-perusahaan di Jepang itu, lagi-lagi ada di slide-nya Bu Elisa tadi, perusahaan-perusahaan yang lebih ke startup, yang SME ya, small medium enterprise, itu lebih cepat tanggap, Mas, terhadap perubahan. Karena yang jadi presiden-presidennya memang ya antara orang-orang yang antara milenial atau Gen Z gitu loh. Bukan Gen Z yang diesel itu, bukan ya. Generation Z itu ya. Jadi mereka sangat udah teknologi minded banget sih. Dan sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah umurnya itu 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai di atas 50 tahun, itulah perusahaan-perusahaan yang sedang struggle untuk kita berubah apa enggak nih, gitu. Oke. Ya, dan tapi sepertinya sih perusahaan tempat saya bekerja pun sudah mulai mengadopsi perubahan digital itu sih, Mas. Jadi sekarang kita udah pakai tools, jadi yang namanya bukan DocuSign yang seperti Bu Elisa bilang, tapi ada tools beda lagi. Jadi kalau misalkan manajer mau approve sesuatu, klik aja. Jadi nanti sudah ada kayak mungkin digital certificate apa gimana, saya kurang ngerti, cuma sudah mulai ke arah sana juga. Oke. Thank you. Jen, gimana Jen sekarang? Jadi pertanyaan sama dengan Francisco tadi. Perubahan terbesar apa yang dirasakan ketika bekerja sebelum dan saat pandemi? Sebelum dan saat pandemi, mungkin lebih ke budaya dan komunikasi kali ya. Untuk challenge yang dihadapi perusahaan sama seperti yang udah dibahas Pak Ciko dan Bu Elisa juga. Kalau dari sisi IT, penggunaan teknologi dan informasi, perusahaan tempat saya bekerja memang tahun ini atau tahun depan memasuki usia 50 tahun. Jadi cukup lama juga, cuma karena secara perusahaan tidak sebegitu besar. Jadi pekerja karyawannya sendiri ini masih sekitar 150-200 orang. Jadi dari jumlah karyawan juga mungkin mempengaruhi. Untuk digital challenge sendiri, memang beberapa sudah pakai digital. Jadi untuk untuk barang masuk, barang keluar itu kan biasa ada bond, ada voucher gitu. Nah, vouchernya sendiri itu sudah pakai sistem. Jadi ada yang pakai sistem Excel atau nanti dikirim pakai PDF gitu bisa. Ada juga jadi untuk hal-hal simpel atau yang berhubungan dengan manajemen yang bisa didigitalisasi, mereka sudah diimplementasi. Simpelnya kayak absensi kan kadang masih ada yang suka pakai kertas itu dimasukin mesin itu. Jadi sekarang udah pakai itu ya, masih pakai mesin itu ya. Oke. Ada yang masih pakai mesin itu. Sama sih, di tempat saya juga masih pakai itu sebetulnya. Terus lainnya secara komunikasi memang banyak pakai digital, karena jumlah karyawan juga nggak sebegitu besar. Di tempat saya banyak yang pakai Lineworks, line yang buat perusahaan itu. Terus yaitu yang Ibu Elisa bilang,
tempat saya nggak pakai Zoom, pakainya Office, Teams yang ada di Office itu. Jadi karena secara komunikasi lebih fokus ke Lineworks dan Teams Office, jadi kita meeting online sering juga, terus diaturnya dari kalender. Jadi kan kalender online juga banyak, dari Office juga ada kalender, aplikasi kalender juga. Di situ dimasukin jadwal, diatur juga sih jadwal orang bagaimana, per tim bagaimana. Terus orang Jepang apa ya? Jadi lebih banyak main ke grup. Setiap project ada grupnya, dan bisa jadi satu project yang sama itu punya 3, ya setidaknya 2 atau 3 grup lah. Satu grup buat komunikasi, satu grup buat diskusi, yang satu grupnya lagi buat informasi. Jadi apa ya, baru-baru juga ini saya sadar, jadi satu project itu bisa ada 2-3 grup yang buat diskusi. Jadi benar-benar kayak bicara gitu, A, B, C, D, E ngomong gitu, bahas ini. Nah, nanti di grup informasi itu cuman pemberitahuan doang, pengumuman doang. Jadi tidak ada respon di grup itu. Oke. Terus lainnya sih mungkin time management kali ya. Dengan ada corona dan WFH-WFO ini, jadi susah ngatur waktunya. Mungkin yang kerja dari rumah juga, yang kerja di kantor juga, jadi kan waktu aktifnya sudah berselangan gitu. Yang kerja dari rumah atau ditambah punya anak atau berkeluarga, otomatis kan kalau siang susah ngerespon line atau susah ngerespon chat. Responnya nanti malam, padahal yang kerja di kantor malamnya udah pada pulang. Jadi selingan sih di situ. Jadi karena ada seling jam aktif juga, informasi final decision, keputusan akhirnya juga apa ya, waktu yang dibutuhkan buat sampai ke final decision-nya lebih panjang daripada ketika kita kerja di kantor langsung ngomong face to face gitu. Itu sih. Thank you. Ini sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk teman-teman yang mau bertanya, sekali lagi saya ingatkan ya, pertanyaannya jangan ditaruh di kolom chat, tapi teman-teman bisa langsung kirim pertanyaannya ke Padlet. Jadi nanti kami akan bacanya dari via Padlet. Atau kalau misalnya via kolom chat, teman-teman bisa cari user Q&A, teman-teman bisa kirim pertanyaannya di situ juga. Oke, terima kasih. Nah, balik lagi ke Francisco nih sekarang. Kalau untuk, ini pertanyaan titipan dari Mbak Elisa tadi nih, kalau untuk Horenso sendiri bagaimana prosesnya semasa pandemi ini? Horenso kita di sini bergantung sekali sama tools, Mas. Jadi Tools gimana maksudnya? Tools, seperti tadi Jen bilang sih, sekarang mungkin di Indonesia udah lama sih ya, kayak Slack atau Trello atau apalah, saya nggak tahu. Jadi memang namanya Horenso itu bergantung sekali kepada tools, dan juga harus aktif-aktif ngadain meeting tiap minggu, tiap apa. Walaupun itu hanya 30 menit aja, itu nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi antara bawahan dengan atasan, bawahan dengan sesama bawahan, gitu, dan atasan dengan sesama atasan, seperti itu. Jadi kehidupan work from home itu mungkin kalau saya nggak bisa bilang ini perusahaan Jepang semua, tapi at least yang saya rasakan adalah mungkin hampir setengahnya itu habis dengan yang namanya meeting gitu ya, Mas ya. Entah itu meeting mingguan, apel kalau kita lagi apel pagi atau apa gitu, atau meeting one on one dengan manajer, ngomongin progres pekerjaan dan segala macamnya. Dan juga seperti tadi Jen bilang, banyak grup-grup gitu jadinya, Mas. Itu salah satu Horenso juga sih. Ya, karena kan betul banget yang Jen bilang tadi, ada satu grup yang khusus untuk pengumuman aja. Ada satu grup yang khusus membahas sesuatu. Jadi di satu sisi Horenso jalan karena kita bisa memanfaatkan seluruh channel-channel grup itu. Tapi di sisi lain
informasi itu jadi sungguh banyak sekali. Ya. Ada dari mana-mana ya, dari banyak arah ya. Betul. Jadi ketika kita nggak tahu ada hal apa, orang biasanya suka dari kiri kanan suka ada yang ini kan udah dibahas di grup yang itu gitu. Oke. Jadi banyak yang kelewat jadinya sih, Mas. Tapi kalau dibilang Horenso itu di masa pandemi ini jalan atau enggak, buat saya justru sepertinya malah lebih jalan ya. Karena semua udah ada di grup, semua udah ada di buletin tersebut. Jadi kalau misalkan kita kepikiran, oh ada update tentang kebijakan A nggak? Search aja, pakai keyword. Jadi ada ini. Jadi ketika kita mau meeting, ketika apa kita bisa bawa buletin itu ke dalam meeting. Jadi buat saya justru untuk Horenso yang berhubungan dengan pekerjaan itu malah lebih jalan ketika WFH ini. Tapi memang kalau kita mau bicara tentang kita kan kalau di kehidupan kantor kan nggak selamanya ngomongin kerjaan aja ya. Pasti kan ada yang kita sebagai manusia pasti kan ingin ngobrol santai, ngobrol yang enak lah gitu, yang santai. Itu memang susahnya di situ karena beda kan ya, seperti tadi Bu Elisa bilang, kita lagi di kantor iseng ke teman sebelah colek atau apa gitu. Kalau di WFH gini nggak bisa kan ya bisa aja sih kita via chat ke teman lagi ngapain misalkan. Tapi ya pasti kan kalau dia lagi sibuk dia nggak akan balas kita. Ketika dia balas kitanya udah nggak mood lagi gitu kan. Jadi Horenso untuk pekerjaan lebih jalan, tapi Horenso komunikasi sebagai basic human need saya rasa di WFH itu agak terhambat. Kalau begitu Mas kalau dari saya. Kalau Jen sendiri gimana? Kalau untuk Horenso di pekerjaannya dengan sistem yang tadi itu, apakah merasakan hal yang sama dengan Francisco nggak? Atau gimana? Atau malah berbeda? Sama ya? Sama jadi malah sih, justru banget. Jadi apa yang berhubungan dengan pekerjaan jalan lancar. Mungkin yang bikin susah karena banyak tools ya. Jadi informasi dari berbagai sudut pandang itu semua ada gitu. Jadi justru karena kebanyakan tools rada susah manage-nya bagaimana. Ini informasi yang tools ini buat apa, tools ini buat apa, grup ini buat apa, yang grup ini buat apa. Itu aja yang harus dihati-hati. Tapi memang benar sih, satu lagi challenge dari efek pandemi ini adalah interaksi dengan sesama kolega atau hubungan atasan bawahan ini yang dirasa lebih susah. Karena orang Jepang sendiri itu kan high context culture, jadi lebih banyak sebenarnya Indonesia kalau dari satu buku yang saya baca, Indonesia sendiri juga high context culture, tapi saya tidak merasa bahwa Indonesia dan Jepang, padahal saya di Indonesia juga ngomong dengan teman, ngomong dengan senpai, junior atau yang lebih tua masih lebih enak gitu. Sedangkan kalau di Jepang benar-benar ada temboknya, jadi ada rasa segannya itu ada. Dan lagi orang Jepang itu hampir mirip, budaya Jepang ini ada yang mirip dengan budaya Korea Selatan, budaya yang menghormati yang lebih tua. Jadi yang lebih tua didulukan. Itu sangat melekat banget itu di Jepang. Di Jepang juga ada itu. Jadi kayak untuk chat aja, kita ngomong teks itu aja, kalau ini lebih enak jadi kalau bahasa Jawa itu kan ada bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa biasa, yang ada lagi Matio sama Kromo Inggil ya, yang bahasa Jawa ngoko, biasa, Inggil. Nah di Jepang itu juga sama seperti itu. Kalau kita ngomong otomatis dengan atasan, pakai Inggil, Kromo Inggil. Nah, ngomong dengan yang senior juga tanda tanyanya itu pakai Kromo Inggil gitu loh. Sedangkan ketika kita ngomong face to face dengan dia, kita bisa ngomong dengan bahasa Jawa yang biasa, dengan bahasa Indonesia aja bisa gitu. Entah kenapa kalau pakai teks jadi bahasa Kromo Inggil, kalau udah di bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia baku yang
kagok gitu loh jadi. Ya. Paham. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini dengan semua perubahan itu, dengan semua tools yang kemudian digunakan, bagaimana dengan penyesuaiannya? Maksudnya penyesuaian nggak cuma penyesuaian dari kalian sebagai staff di situ, tapi juga teman-teman staff yang lain di perusahaan, mereka bisa nggak menyesuaikan itu atau ada kesulitan nggak? Penyesuaian dengan cara kerja yang baru ini berarti ya Mas. Iya, betul. Dari di office sekarang di rumah semua betul. gitu kan. Itu. Mungkin jadi lebih ini kali ya, jadi lebih penyesuaian secara tools sih saya rasa mau nggak mau, karena orang-orang kalau nggak pakai tools itu nggak bisa kerja juga kan. Ya. Jadi tapi mungkin gimana bilangnya ya, susahnya itu adalah ketika ada pekerja yang memang aslinya pendiam. Kalau di kantor kita orang yang rame nih bisa aja ngomong ke orang yang pendiam itu untuk supaya lebih akrab atau gimana lah ya. Kalau misalkan lagi di WFH gini, yang mana kan perusahaan Jepang tetap mengedepankan namanya harmonisasi ya, harmoni dan kebersamaan. Kalau misalkan memang ada satu staff yang berada di depan kita langsung pun dia diam, itu akan sangat susah sekali ketika kita jauh-jauhan ini. Jadi susahnya mungkin bukan dari adaptasi terhadap tools yang kita pakai, tapi bagaimana kita mengutilisasi tools tersebut. Susahnya mungkin di sana kali ya, Mas ya. Dan ada tipe-tipe orang yang seperti tadi saya bilang banyak pakai buletin atau apa grup-grup. Ada tipe-tipe orang yang lebih suka untuk scrolling down, scrolling up untuk cari informasi yang dia mau. Ada tipe-tipe orang yang bisa shortcut di keyboard untuk langsung cari informasi dengan cepat. Nah, susahnya mungkin diadaptasi penggunaan tools-nya itu sih, Mas. Gitu dan membiasakan diri dengan tools-nya. Membiasakan diri, betul. Dan tapi kalau yang sifatnya gimana? Jadi butuh peran aktif dari kedua belah pihak ya. Dalam artian dari employee juga harus membiasakan diri, dan dari perusahaan juga harus aktif untuk ngajarin gitu sih, Mas. Kalau dari sisi kulturalnya gimana? Sisi kultural ada kesusahan nggak? Ada kesulitan dalam penyesuaian nggak? Penyesuaian lebih ke kagok kali ya, Mas ya. Kultural kayak gini. Lagi-lagi apa ya tadi Jen bilang, kayak cara kita ngomong ke atasan atau ke teman-teman sederajat tuh kan beda tuh. Terutama kalau ke atasan, kayak saya waktu kuliah ngomong dengan Bu Elisa, kalau ketemu langsung secara natural, secara alami kan kita ngomong jadi pakai bahasa biasa kan. Tapi kalau kita lagi teks, mau nggak mau tuh harus nggak bisa kan kita ke atasan, lagi ngapain, nggak mungkin gitu kan. Tapi kan harus yang halo Bapak ini, Bapak itu. Lebih sopan ya. Saya punya mungkin lebih itu sih. Jadi susah untuk to the point-nya kali ya secara kultural. Beda dengan budaya-budaya Barat kan baik secara teks walaupun secara lisan itu tetap langsung to the point kan bisa. Kita sebagai orang Asia mungkin susahnya di situ sih, Mas. Oke, thank you. Kalau Jen gimana? Kalau bisa dibilang masih dalam tahap penyesuaian ya. Jadi masih dalam tahap trial error juga, masih dalam tahap semua bereksperimen. Jadi sampai tahun ini pun juga masih bereksperimen, mana yang cocok, mana yang ada ini nggak cocok kelihatannya nggak dulu. Masih di situ sih. Cuman memang dengan di tahap ini semakin banyak tools, terutama digital yang digunakan. Dan karena banyaknya itu, jadi kita pekerjaan juga bingung. Yang ini pakainya gimana, yang ini shortcut-nya beda dengan yang ini. Shortcut yang ini artinya ini, padahal shortcut yang sama, tapi beda arti gitu. Nah, di situ lagi belajar lagi dari awal. Terus mungkin cara pekerja menanggapinya itu ke self-limitation. Jadi kita batasin.
mana yang bisa kita pakai, mana yang saya lebih comfortable bekerjanya. Saya lebih comfortable pakai ini, ya saya pakai ini aja. Cuman di situ lagi mungkin ini jadi challenge buat ke tim leadernya, ke manajernya. Jadi bagaimana buat menyamakannya, jadi barengnya bagaimana. Terus apa ya? Yang rada susah sih lebih ke itu sih, interaksi selain pekerjaan sih. Jadi sayangnya sih di tempat saya nggak ada nomikai. Itu aja sih yang rada susah. Jadi mau nggak mau secara interaksi antar teman, antar kolega itu rada susah sih hitungannya. Karena warga Jepang, apalagi yang di Tokyo ini kurang ramah kesannya. Kurang dikit ya. Antara mereka malu-malu bagaimana, nggak tahu. Tapi karena sisi bahasa juga, jadi ada kagoknya itu. Iya. Gitu aja sih. Menarik juga sih Mas, mungkin yang seperti Jan bilang ini, kalau kita mau bandingin dengan Jepang Barat dengan Jepang Timur itu akan beda lagi tuh. Iya. Jepang Barat kan orangnya seperti kita kan, lebih nyantai, lebih open. Itu mungkin jawabannya akan beda lagi tuh Mas. Betul. Maksudnya ketika kita membicarakan Jepang sendiri, kita nggak bisa pukul rata juga. Betul. Harus yang pertama kita bisa bagi dari Jepang daerah mananya, atau juga kedua dari tipe perusahaan seperti apa, dan itu pun akan membedakan kan. Oke. Terima kasih banyak Francisco dan Jen. Kita juga sorry karena keterbatasan waktu juga. Kita harus ke pertanyaan dari teman-teman nih ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di Padlet. Aku coba bacakan pertanyaan yang pertama dulu. Ini dari Michelle. Misalnya ada 3 pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan pertama, apakah di Jepang saat ini sudah banyak bermunculan perusahaan startup atau dunia kerjanya masih didominasi perusahaan konvensional? Ini aku jawab aja nggak apa-apa. Jadi untuk di Jepang saat ini sama seperti di negara lain, bermunculan juga perusahaan startup dalam berbagai macam sektor. Dan saat yang sama perusahaan konvensional juga masih banyak. Kemudian pertanyaan kedua dari Michelle adalah, apakah di perusahaan Jepang ada perubahan budaya kerja dan gaya komunikasi menjadi less rigid atau sama saja dengan sebelum COVID? Misalnya, apakah sudah mengadopsi gaya komunikasi singkat praktis ala Barat atau masih harus menggunakan keigo di dalam dan luar perusahaan? Apa sudah banyak perubahan dari orientasi proses ke result? Yang ketiga, pertanyaan terakhirnya, saat ini kurang lebih berapa banyak persentase perusahaan di Jepang yang sudah aware dan menggunakan tanda tangan digital untuk keperluan internal dan eksternal? Persentase. Kalau persentase ini kayaknya harus riset dulu ya. Mungkin dari Mbak Elisa dulu mau jawab? Ya, mungkin supaya saya nggak lupa, saya dari yang terakhir dulu ya Mas Adi ya. Dengan persentase yang menggunakan signature gitu ya, digital signature gitu ya. Kalau kita bicara Indonesia sendiri, rasanya juga masih bara-bara nih gitu kan ya. Adopsinya di setiap perusahaan pasti berbeda gitu ya. Ada yang mungkin hanya sekedar approve gitu ya, dianggap signature. Atau tadi yang disampaikan oleh Francisco gitu ya. Misalnya kita pakai Microsoft Flow, itu juga sudah ada satu tombol yang kalau kita approve ya udah masih di-approve oleh siapa, tanggal berapa gitu kan ya. Nah, berapa persentase di Jepang gitu ya? Kalau saya lihat pertanyaannya, kan kalau kita kan pengennya tuh clear cut gitu ya. Udah berapa banyak, sudah sampai sejauh mana. Tapi kita mesti tahu nih, meaning of berubah dari orang Indonesia dengan orang Jepang itu berbeda loh ya. Oke. Berbeda. Pasti kalau kita bicara gini, wah ini changes in work style, pasti kita sudah langsung tuh di kepala kita gitu ya, Mas Adi, Francisco, Jen gitu ya, bahwa wah Jepang berubah nih. Padahal mereka masih struggling untuk berubah gitu ya, sangat struggling gitu ya. Kalau kita bicara keigo berubah, keigo is dead gitu ya, dalam pengertian saya nggak mati-mati amat gitu kan ya, karena bagi kita kalau udah dikatakan keigo is dead gitu ya, wah kita mengatakan wah pasti berubahnya signifikan nih gitu. Jadi kalau ditanyakan sudah seberapa jauh mereka berubah, ini pasti kondisi berbeda-beda. Tadi Mas Adi udah menyampaikan, Francisco udah menyampaikan gradually changes, ya. Jadi mereka pasti struggling nih, Michelle gitu ya.
Kemudian yang kedua terkait dengan Keigo ya, cara komunikasi ya. Sebenarnya ini enaknya dikupas minggu depan sebenarnya Mas Adi gitu ya. Dibahas singkat aja dulu. Oke, Jadi jadi nanti sebenarnya lebih dielaborate di minggu depan, di elaborate yang di minggu selanjutnya. depan. Oke. Kalau kita bicara perubahan bahasa, sebenarnya balik lagi sama seperti kita bahas topik hari ini. Work style-nya berubah apa karena pandemi. Sebenarnya bukan karena pandemi aja sih, dari beberapa puluh, ya saya bisa katakan di atas 10 tahun yang lalu tuh sudah banyak sekali perubahan. Cuman kita aja nggak aware gitu ya. Karena kita tuh masih sering diajarinnya gitu ya, atau dikasih taunya mengenai satu budaya Jepang yang memang kita bisa katakan ini menjadi apa ya, mendunia lah ya. Wah, ini karena ini Jepang berhasil bangkit dari keterpurukan pada saat itu gitu ya, dan kita tidak melek terhadap perubahan. Nah, sama seperti bahasa gitu ya. Kalau kita lihat apakah penggunaan Keigo itu berubah? Ada kok berubah gitu ya. Sampai seberapa jauh berubah? Baik lagi, saya bisa katakan nggak signifikan seperti gini loh. Kalau misalkan mungkin dulu manggil orang yang lebih tua atau manggil atasan udah pasti pakai songkeigo gitu ya, bahasanya udah sasete itadake nai desu ka gitu ya, seperti itu ya. Tapi apakah langsung berubah menjadi futsuke? Enggak gitu ya. Tetap dalam koridor menghormati ya, dalam koridor menghormati iya. Jadi mereka berubah dari yang namanya Keigo menjadi Kei Hyogeng. Jadi bagaimana Keigo itu dipakai untuk menghormati, bukan untuk membuat jarak. Ya, dan perubahan itu sudah ada, bahkan mereka sadar gitu ya bahwa perubahan-perubahan itu perlu disikapi karena makin banyak masuk tenaga kerja asing, mereka juga mesti adapt to other global company di luar gitu ya. Bahkan yang terakhir saya itu di kreatif industri lebih berbeda lagi gitu ya, nuansa komunikasi. Nah, kalau bisa ditanya terkait dengan pandemi, apa yang berubah? Nah, yang pasti yang berubah adalah the way how we communicate gitu ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Kalau sebelumnya lisan gitu ya, misalkan Francisco ketemu saya, "Hai Sensei, lagi ngapain?" Biasa kan gitu ya. Ciko ya dulu kalau di Betul aja. Saya lagi ngapain, sibuk nggak? Gitu Betul. ya. Aja kan gitu ya. Tapi pas kita berubah menjadi sebuah bahasa tertulis, ini malah menarik loh, Mas Adi, perubahannya. Ketika kemarin kita ngomong change-nya ke arah lebih apa ya, lebih moderat gitu ya, lebih menyetarakan. Sekarang kalau kita bicara berubah dari bahasa lisan jadi bahasa tertulis, harusnya ini situasinya berbeda lagi, balik ke belakang nih seperti yang tadi Jen mention seperti itu. Apalagi kalau tadi kan Jen sempat mention ya, ini kenapa jadi kaku ya, kenapa jadi saya ada tembok ya gitu. Karena tadi satu budaya Jepang yang saya mention, reading the air gitu ya, bagaimana kita harus harmonisasi lewat apa? Kalau kita bicara berarti lewat mimik wajah, lewat intonasi, lewat gesture. Kalau kita tidak tatap muka, berarti kita tidak tahu mimik wajah lawan bicara saya seperti apa, intonasi saya naik atau turun, gesture saya lagi minta maafnya banget atau biasa aja nih. Nah, itu yang mesti diubah caranya, dari yang bisa dilihat, bisa didengar, kan sekarang hanya bisa dibaca. Otomatis berubahnya menjadi gaya bahasa tulisannya, and then pemakaian dari emoticon. Seperti itu. Jadi rasanya style bahasanya jadi berbeda nih kalau kita bicara after pandemi. Itu sih mungkin dari saya, Mas Adi. Oke, thank you. Mau ada tambahan dari Francisco atau Jen? Udah cukup rasanya sih, Mas. Ya. Oke. Ya. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini menarik nih. Ini dari tadi sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit sama Mbak Elisa, tapi belum ditanyakan impracticality-nya ke Francisco sama ke Jen. Ini ada dua pertanyaan, ada pertanyaan dari dua orang yang berbeda, tapi pertanyaan sama tentang productivity sama performance. Ini dari Abednego dan Mariska. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara perusahaan di masa pandemi ini ya, di WFH dan hybrid, bagaimana cara perusahaan untuk melakukan supervising
Bagaimana perusahaan melakukan supervisi ke pegawainya ketika melakukan pekerjaan, itu yang pertama. Dan kedua, produktivitas dari pegawainya seperti apa? Apakah bisa menjamin produktivitasnya? Kayak gitu. Bagaimana melakukan supervisinya berarti ya Mas ya? Yap. Saya bicara dari sudut pandang perusahaan tempat saya bekerja nih. Jadi ketika sudah pandemi begini, banyak yang namanya one-on-one meeting, Mas. Dengan kita dan manajer. Yang manajer lakukan, yang saya lihat adalah, dia nanya langsung ke saya, gimana progres pekerjaan kamu? Apa yang membebani? Enaknya gimana? Seperti layaknya kita konsultasi dengan manajer. Lalu, apa yang dia lakukan di luar itu adalah, ketika dia one-on-one dengan yang lain, dia akan nanya ke yang lain, si Francisco bilang begini-begini, menurut kamu benar nggak? Jadi Francisco ngerjainnya ini. Itu kira-kira memang seperti itu keadaannya kah atau gimana? Jadi banyak mengumpulkan info dari orang-orang lain, karena manajer ini nggak bisa lihat langsung kita kerjanya seperti apa. Cara supervisi kalau yang di perusahaan tempat saya bekerja adalah seperti itu. Kalau Jen bagaimana? Sama sih, ada one-on-one juga. Tapi untuk one-on-one ini, kalau yang di tempat saya itu one-on-one-nya sudah mulai dari 1,5 tahun lalu. Jadi mereka, jadi dari pihak manajemen HRD manajemennya itu mereka ada nemu artikel Barat Amerika. Mereka bilang kalau one-on-one itu dari perusahaan California gitu, terus mereka adaptasi sistem one-on-one. Dengan sistem one-on-one ini, tim leader atau manajer tanya, bikin ya satu waktu lah antara pegawai dan manajer sendiri di jam kerja. Tanya lah keadaan di rumah bagaimana, kerjaan bagaimana, lancar atau enggak, ada kesulitan apa gitu sih. Terus ya mau nggak mau manajernya juga ya kondisi pandemi begini juga sulit, cari informasi juga dari orang pegawai sekeliling juga. Kalau di supervisor di tempat saya jadi dia scheduling dalam 1 minggu berapa hari dia kerja dari rumah atau berapa hari dia ke kantor. Itu bisa dalam waktu seminggu atau 2 minggu atau mungkin dalam sebulan, kapan dia bakal di kantor, kapan dia di rumah. Nah ini dari Mariska juga ada pertanyaan tambahan. Tadi kan yang masalah produktivitas, pertanyaan tambahan dari Mariska adalah tentang jaminan kesehatan dan atau resiko kesehatan selama pandemi. Untuk menjaga supaya kinerja karyawan atau produktif ini ada nggak perusahaan kalian? Plus juga pertanyaan satu lagi yang berkaitan itu dengan perubahan tunjangan. Ini katanya masih sama dengan jaminan kesehatan ya. Ada nggak selain tadi masalah jaminan kesehatan, ada perubahan-perubahan untuk tunjangan nggak ketika masa pandemi ini? Dari perusahaan saya ada, Mas. Jadi tunjangan dan jaminan kesehatan ya. Kalau jaminan kesehatan itu emang udah standarnya aja mereka pakai perusahaan asuransi dan ya seperti layaknya BPJS atau perusahaan asuransi lain di Indonesia, tiap bulan dipotong. Lalu kalau misalkan kita mau ke dokter ya kita tinggal pakai kartu asuransi itu. Tapi kalau dari tunjangan di perusahaan saya ada yang namanya tunjangan apa ya bilangnya ya, tunjangan untuk peralatan WFH. Jadi kita ada limit seorang berapa ribu yen. Dalam 1 tahun ini kita bisa mengajukan ke perusahaan, kita mau beli misalkan meja nih, kita mau beli misalkan yang penyangga tulang punggung kalau lagi duduk, atau monitor atau desk light gitu ya, lampu meja. Itu ada tunjangan-tunjangan seperti itu. Kita bisa apply, kita bisa ajukan, lalu kita bisa dibayarin kantor, dan seluruh benda tersebut jadi milik kita. Lalu di kasus saya adalah ada tunjangan biaya utility, biaya listrik. Kan listrik di Jepang itu kan biaya utility adalah gas, listrik, air ya, sama sih kayak di Indonesia. Tapi untuk di kantor saya mungkin nggak besar, kayak cuma berapa ratus yen sehari. Tapi
walaupun itu nggak besar, tetap itu Lumayan ya. sudah merupakan, betul Mas, sudah merupakan kemajuan sih, gitu. Jadi ya untuk WFH itu sih 2 tunjangan itu di Itu perusahaan saya yang sangat kompensasi karena bekerja dari rumah ya. Jadi betul, menggunakan listrik, air, dan gas di rumah juga kan. betul sekali. Jadi ya ada tunjangan. Kantor saya sih nggak besar sih, 300 yen sehari seingat saya ya. Lupa, nanti harus lihat lagi, cuma kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau di kantor Jen gimana? Beda perusahaan, beda cara ngendel juga. Iya, pastilah itu pasti. Kalau untuk kesehatan, tunjangan-tunjangan umum yang memang dari pemerintah Jepang ada, itu dari kantor sudah dialokasikan, sudah diakonin juga dari kantor. Kalau untuk tunjangan yang berbeda, apalagi seperti yang Coach Iko sampaikan, itu kalau di tempat saya tidak ada. Itu aja sih. Oke. Tapi kalau ada tunjangan lain nggak yang berubah ketika pandemi ini? Tunjangan Kayak yang dulu ada sekarang jadi nggak ada, atau yang dulu nggak ada sekarang jadi ada? Pak, kalau saya ada satu tuh, Mas. Ke pemerintahnya kalau di tempat saya. Oke. Kalau Francisco gimana? Ada satu tadi apa? Iya, jadi saya kan tech support ya, support untuk technical gitu-gitu. Yep. Jadi biasanya tuh memang kami kerja shift, dan hari Minggu pun biasa kami masuk kantor. Iya, oke. Karena sekarang semua full work from home dan shift-nya agak berubah nih. Jadi tiap weekend itu beberapa orang ada yang ditunjuk untuk standby duty, on call duty. Jadi segala macam permasalahan yang datang di weekend akan datang di orang itu. Tapi sebagai gantinya, sebagai kompensasinya, orang tersebut dikasih tunjangan lagi, on call duty, TAT ya namanya. Tunjangan itu kan TAT bahasa Jepang ya. Kayak overtime gitu ya, kayak apa, uang lembur gitu. Jatuhnya. Uang lembur di weekend. Iya, gitu. jatuhnya lebih ke arah situ ya. Betul. Ya, jadi itu aja sih kalau dari perusahaan. I see. Oke, sekarang kita ke next question. Ini menarik nih pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Mila Dewi, Semarang. Melihat kondisi COVID dan penerbangan yang belum dibuka, menurut narasumber, apakah nantinya akan ada kemungkinan perekrutan pekerja WNA oleh perusahaan Jepang untuk ada kemungkinan perekrutan pekerja WNA oleh perusahaan Jepang untuk WFH bekerja dari negara asal pekerja WNA. Jadi untuk perekrutannya apakah memungkinkan dilakukan online, dan misalnya sudah diterima, apakah memungkinkan si pekerja ini untuk bekerja secara WFH di negaranya sendiri? Offshore jadinya ya. Offshore ya. Offshore. Kalau dari hasil ngobrol saya dengan teman-teman beda industri sih ada. Jadi bisa tuh perusahaan Jepang merekrut orang-orang dari negara berbeda, dan si A kerja dari Indonesia untuk perusahaan di Jepang itu ada. Tapi lagi-lagi itu kompensasinya dari segi gaji atau segi sistem kontrak itu juga akan beda, Mas. Itu biasanya sih akan sistem kontrak PKWT ya kalau di Indonesia ya, kerja kontrak dengan waktu, PWKT ya. Ya gitulah, pokoknya dengan waktu gitu. Jadi per project atau per dalam jangka waktu tertentu itu ada kerja offshore. Biasanya sih yang kayak gitu-gitu tuh coding-codingan gitu ya, engineer lagi membangun sebuah aplikasi, tapi karena lagi corona nggak bisa datengin engineer dari luar, jadi mereka offshore ke negara-negara lain. Ada, cuma ya ada ininya juga, ada terms and condition-nya juga pastinya. Yap, pasti. Iya, betul. Seperti kayak nanti gajinya dipotong biaya ini, tapi kamu yang tanggung ya, kayak gitu. Dan lain-lain. Jen gimana? Bukan perusahaan IT. Kalau dari segi pertanyaan mungkin lebih cocok ke perusahaan IT kali ya, yang bisa offshore gitu. Dari beda di negara lain bisa sih. Kalau dari tempat saya sih enggak sih. Tapi saya juga kepikiran pingin sih bisa begitu. Iya, karena kalau yang saya dengar dari beberapa teman yang beda industri itu ada HRD-nya juga, dan mereka memang sedang memikirkan untuk offshore seperti itu. Tapi susah di ininya loh, Mas, susah di apa sih istilahnya? Karena kan kalau kita ngasih pekerjaan ke orang itu kan ada rahasia-rahasia perusahaan ya. NDA, non-disclosure agreement-nya itu yang susah. Karena kalau kita mau
mau menerapkan non-disclosure agreement ke orang yang di luar negeri, itu based on hukum apa, kayak gitu-gitu. Masih banyak yang harus dibahas, jadi Mas, dari segi hukum. Hukum negara itu apa, hukum Jepang, kalau nanti hukum Jepang dan orang tersebut melanggar perjanjian, nanti gimana kompensasinya, seperti itu sih. Tapi kalau belum dibilang ada atau enggak sih, memang perusahaan Jepang Sudah sedang ada mengarah ya? ke sana juga sih. Iya, betul. Mbak Elisa mungkin ada mau disampaikan? Kayaknya mikir nih untuk ini. Iya. Ini pertanyaan menarik menurut saya. Iya, makanya Mbak, aku tanyakan karena aku tinggal baca, wah ini menarik nih. Susah nih pasti. Iya, susah tapi menarik. Menarik begini. Karena gini, pada praktiknya, contoh sekarang ya, kondisi yang saya alami lah gitu ya. Kita kan juga mempekerjakan karyawan asing nih, Mas Adi, gitu ya, karyawan asing. Yang pada akhirnya karena kondisi pandemi ini, mobilisasi ke Indonesia dan ke Jakarta ya sulit nih, gitu kan ya. Pada akhirnya mereka bekerja atau menjalankan aktivitasnya dari negaranya, gitu kan ya. Entah dari Jepang, dari mana. Kondisi seperti itu ya. Bahkan sampai terakhir 2 minggu lalu kita cek pun belum bisa masuk nih, gitu ya, untuk mengajukan izin tinggal untuk bekerja seperti itu. Nah, pada praktiknya memang terbata-bata juga nih. Ini mungkin kalau tadi pertanyaannya siapa, Mbak Mila Dewi ya, Mbak Mila ya, kan lebih ke Jepang buka nggak nih gitu ya. Saya rasa kondisi ini bukan hanya perlu disikapi oleh Jepang sih gitu ya. Saya rasa semua pergerakan yang sifatnya menjadi remote gitu ya, baik bukan cuma untuk bekerja, bahkan perkuliahan pun belajar. Yang misalnya saya bisa mention lah, misalnya kita di BINUS mau hybrid nih gitu ya. Hybrid itu kan baik bekerja maupun belajar, itu kan memungkinkan saya bisa terima mahasiswa dari luar negeri gitu ya, tanpa dia mesti ke sini gitu ya. Saya bisa terima pekerja dari luar negara saya tanpa dia mesti ke sini. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Ciko gitu ya, NDA seperti apa gitu kan ya. Bahkan bisa saya katakan kondisi yang tadi saya katakan terbata-bata, sistemnya belum ngikutin, belum istilahnya ya sambil jalan sambil nyesuaiin gitu ya Ciko ya, karena kondisi yang mengharuskan nih, memaksa gitu ya, tadi mempekerjakan karyawan asing yang nggak bisa mobile ke sini gitu ya. Memang akhirnya menjadi pemikiran-pemikiran, nanti ngirim salary-nya gimana ya, ngirim luar negeri kan kena biaya ya, biaya siapa yang tanggung ya, kemudian penjaminan kesehatannya gimana ya, kan sebenarnya tidak penjaminan kesehatan, tapi yang mungkin perusahaan bisa sediakan yang saat ini ada kebijakannya yang ada di Jakarta atau di Indonesia, mengcover rumah sakit besar di Indonesia. Gimana ya dengan yang nggak di Indonesia ya? Nah, itunya memang perlu terus disiapkan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah Jepang ke depan akan mengadopsi seperti itu? Saya bisa katakan akan sangat tergantung perusahaannya. Kan kita sudah sadari, Jepang is struggling, we are struggling, nggak cuma Jepang gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara Jepang yang sangat tadi ya, mau berubah aja tuh rasanya, wah tadi ya, pro kontra pokoknya susah banget gitu ya. Sedangkan pasti ya Ciko ya, top manajemen memang saat ini masih majority oleh usia-usia yang udah di atas 50-60 yang pasti mereka lebih suka datang kantor, lebih suka face to face meeting, lebih sukanya onsite gitu ya, nggak feel-nya nggak dapet, wah kalau kamu nggak ke kantor kamu nggak kerja gitu ya. Padahal remote working itu bukan cuma dari rumah, dari manapun bisa bekerja gitu. Menurut saya sangat tergantung apa yang akan dilakukan Jepang 5-10 tahun ke depan. Kalau dia mengadopsi nih perubahan ini bisa cepat, menurut saya itulah yang bisa membantu Jepang nanti bisa tetap mempunyai position dalam berkompetisi dengan negara-negara lain ya. Kita bisa lihat ya, udah banyak lah ya, kita tahu dulu Jepang top 3 gitu ya, sekarang udah tergeser gitu kan. Sedangkan generasi muda nih yang nanti akan mengisi top manajemen kan willingness-nya udah bukan kayak gitu. That's the problem gitu loh, maksud saya gitu kan ya. Ayo nih. Nah, bahkan kalau misalkan bisa melakukan remote working, wah, apalagi kalau kita bicara manajerial ya, Mas Adi ya. Ya udah, kalau saya hire orang Indonesia, saya gajinya pakai rate Indonesia. Berarti kan itu satu efisiensi untuk perusahaannya. Sebetulnya begitu ya. Sebetulnya begitu gitu loh. Jadi itu menurut saya ini kesempatan loh. Ini kesempatan untuk kita semua. Gitu. Ini kesempatan. Cuman pertanyaannya, apakah kesempatan ini mau diambil? Kalau diambil, dia mesti sakit tuh untuk mengubah dan mau berubah. Gitu. Tapi kalau nggak diambil, ya udah lewat kesempatannya.
Jadinya malah gregetan ya Pak ya. Gregetan gitu ya. Apalagi kita tahu ya, maksudnya waduh kalau kita ke Jepang tuh rasanya Jepang canggih banget ya. Jepang canggih banget ya. Tapi saya baca dari satu buku ya, How Jepang Adapt Transformasi Digital. Lambat. Salah gitu ya. Padahal sekarang kan semua tadi video tadi ya pakai AI, pakai apa? Toolsnya itu sudah ada, cuma maksudnya secara apa manusianya untuk kemudian adapt ke situ, ke toolsnya itu ya masih belum. Iya betul betul. Nah apa namanya ini mungkin terkait dengan pertanyaan ini tadi juga sebenarnya mungkin aku mau share sedikit. Kalau untuk offshore seperti itu, ini sepengetahuan saya itu biasanya itu sebenarnya sudah ada, baik itu perusahaan Jepang maupun perusahaan dari negara lain yang melakukan offshore seperti itu di Indonesia itu sudah ada, karena ada beberapa teman yang seperti itu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan luar yang mau masuk ke Indonesia tetapi belum ada di Indonesia. Jadi biasanya mereka akan menggunakan sistem offshore seperti ini. Jadi mereka akan membuat virtual, sebelum mereka membuat actual office-nya, mereka akan membuat virtual office dulu. Dan orang-orang yang bekerja di virtual office ini, orang Indonesia yang bekerja di virtual office ini yang bekerja secara offshore seperti tadi. Cuma untuk dari sisi peraturannya seperti apa dan segala macamnya, aku memang kurang tahu. Tapi memang itu sudah ada sebetulnya. Oke, kita move ke next question. Ini ada pertanyaan juga dari Nasyai di Jakarta. Terkait perubahan work culture ini, selain perubahan yang terjadi di budaya kerjanya, apakah ada skill baru yang muncul akibat perubahan budaya ini yang penting dimiliki di perusahaan Jepang? Perubahan teknologi. Ya, itu yang paling berasa banget Mas. Teknologi Mas. Nggak usah yang lagi ke situ ya. Iya, nggak usah yang ini sih, nggak usah yang advance banget kayak harus bisa coding, harus bisa apa, enggak sih, sendiri pun nggak bisa coding. Cuma sekecil kalau misalkan kita di Google Chrome pakai mouse, kita pencet yang tengah itu akan kebuka tab baru. Yang kayak gitu aja tuh masih banyak yang belum paham gitu Mas. Padahal kalau kita bisa yang seperti itu, akan workflow kita akan cepat sekali. Jadi IT itu udah buat saya jawaban IT. Skill bukan IT dalam artian engineer ya, tapi consumer IT. Lebih ke apa namanya sebagai usernya ya. User ya, penguasaan platform, penguasaan tools. Ya. Oke, kalau Jen? Ya sama IT knowledge juga. Adaptasi teknologi juga, karena saya juga di perusahaan animasi kan ya. Ini informasi nggak bisa sembarang keluar. Bahkan di tempat saya udah 3-5 kali kena kasus kebocoran berita informasi. Iya. Oke. Ada yang memang orang sini, ada yang memang pekerja yang dari negara lain. Jadi karena simple sih, karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Nah, justru di situ yang bikin kurang informasi tentang teknologi sih, yang bikin was-was. Apalagi kan sosial media sekarang udah banyak banget kan makinnya. Bahkan sempat di tempat saya juga ada seminar mengenai teknologi informasi, security teknologi, security apa aja yang kita perlu tahu, apa aja yang jangan sampai kita lengah gitu. Karena kita sekarang nggak cuma pensil dan buku, di mana kita nulis agenda, jadwal, rencana segala macam, kan nggak cuma di dalam tulisan doang. Sekarang internet, digital, cloud, sharing ke sana ke sini udah bisa. Itu juga harus hati-hati lagi. Jadi kayak konsekuensi tindakan kita di dunia digital gitu ya, Jen. Ya itu juga itu. Lebih ke mungkin juga diperlukan pelatihan khusus jadinya ya, maksudnya untuk mendukung itu semua, jadi termasuk untuk kesadaran penggunaan teknologi dan segala macamnya, konsekuensi dari itu apa saja, itu juga mungkin diperlukan ya. Iya, mungkin
yang anak muda generasi kita atau yang adik-adik kita kan udah lebih enak gitu, lebih ada nyamannya dengan teknologi. Cuman untuk yang generasi lebih sebelumnya tua, ini generasi sebelumnya itu kan juga mereka susah beradaptasi. ya, betul, setuju. Oke. Terima kasih banyak Mbak Lisa, terima kasih juga Francisco dan juga Jane. Sorry banget karena keterbatasan waktu juga. Mungkin untuk sesi Q&A-nya kita sudahi sampai di sini. Jadi teman-teman nanti mohon maaf ini masih ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tapi mungkin bisa, dan beberapa pertanyaan yang masuk memang tidak saya bacakan karena bisa dibahas di episode selanjutnya. Nah, oke. Kemudian seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa webinar Japanese Business Culture Talk Series ini adalah seri diskusi yang akan diadakan sebanyak 5 kali hingga bulan Februari 2022. Untuk episode selanjutnya akan kami adakan pada Sabtu 30 Oktober 2021 dengan tema Keigo dan perkembangan di perusahaan Jepang. Kemudian Sabtu 27 November 2021 akan bicarakan tentang karir di perusahaan Jepang. Dan di Sabtu 29 Januari 2022, peluang kerja di perusahaan Jepang, ekspektasi perusahaan, dan terakhir di Sabtu 26 Februari 2022, perlindungan hukum pekerja Indonesia di Jepang. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan untuk mengikuti 5 episode GPC Talk Series yang pertama, yang di tahun lalu, teman-teman bisa melihatnya di YouTube channel GF Jakarta dan juga di platform Great Nusa. Dan informasi lebih lanjut tentang pendaftaran untuk sesi selanjutnya akan kami informasikan melalui kanal media sosial kami di Instagram BINUS, @greatnusa atau @sastrajepang_binus, atau bisa juga cek di website BINUS University, atau di JF Jakarta, teman-teman bisa cek di Instagram dan Twitter JF Jakarta, @jf_jakarta, dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Jepang, melalui visa SSW, teman-teman dapat memperoleh informasi mengenai ujian JFT Basic dan informasi lainnya melalui akun Instagram @jftbasic_id. Terima kasih banyak untuk setiap pembicara yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di webinar kali ini. Webinar Japanese Business Culture Talk Series ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama yang baik antara jurusan Sastra Jepang BINUS University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh Great Nusa. Dan sampai jumpa di seri diskusi Japanese Business Culture Talk Series berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.